Rizal adalah seorang pengusaha sukses yang hartanya tak terhitung jumlahnya, namun pada suatu pagi yang kelabu hidupnya berubah selamanya di sebuah tikungan jalan tol Jakarta. Suara logam yang remuk dan besi yang berderit menjadi hal terakhir yang ia dengar sebelum kegelapan total menelannya bulat-bulat. Benturan keras antara dadanya dan setir Toyota Alphard miliknya terasa seperti pukulan palu raksasa yang menghancurkan tulang-tulangnya dari dalam. Di antara kesadaran yang datang dan pergi seperti sinyal radio yang lemah, telinganya masih bisa menangkap suara sirine ambulans yang mendekat dari kejauhan, membawa harapan yang belum pasti. Dalam keremangan pikirannya yang hampir padam, wajah kedua anaknya, Farhan dan Naila, terbayang dengan jelas, dua sosok kecil yang menunggunya pulang tanpa tahu bencana apa yang sedang menimpa ayah mereka. Setiap tarikan napas terasa seperti kemenangan kecil melawan maut, pengingat pahit bahwa nyawanya kini bergantung pada benang yang sangat tipis. Para petugas medis bergerak dengan kecepatan luar biasa, berteriak satu sama lain menyebut kode-kode darurat yang tak mampu dipahami Rizal dalam kondisinya yang kacau balau. Ia merasakan tubuhnya ditarik keluar dari reruntuhan kendaraan dengan gerakan-gerakan yang terlatih namun tetap menyakitkan. Setiap sentuhan mengirimkan gelombang nyeri yang menjalar sepanjang tulang belakangnya yang cedera. Bau bensin terbakar dan darah menyeruak memenuhi udara pagi, menciptakan suasana mimpi buruk yang terasa terlalu nyata untuk sekadar dibangunkan. Mereka menaikkannya ke atas berangkar dengan cepat dan langit Jakarta yang mendung menjadi pemandangan terakhir sebelum pintu ambulans menutup rapat. Di dalam ruang sempit itu, suara detak jantungnya sendiri yang dipantau mesin menjadi satu-satunya irama yang masih mengikatnya pada dunia orang hidup. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi yang berputar-putar, penuh lampu berkelip dan guncangan yang membuat setiap tulangnya yang retak bergetar kesakitan. Rizal berusaha berbicara, ingin menanyakan kabar keluarganya, namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan dan tidak sanggup menembus dinding trauma fisik yang membelenggunya. Pikirannya melayang ke Budi, mitra bisnisnya, dan pertemuan penting yang seharusnya terjadi pagi itu untuk membahas dana perusahaan yang raib secara misterius. Betapa ironisnya takdir, ia sedang dalam perjalanan menuntut kebenaran, namun justru kini ia yang terbaring berjuang untuk tetap hidup. Kesepian yang mencekam di dalam ambulans itu, dikelilingi orang-orang asing yang berjuang menyelamatkan nyawanya, membuat Rizal merasakan kerentanan yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun menjadi seorang konglomerat. Begitu tiba di unit gawat darurat, cahaya putih lampu neon yang menyilaukan memaksanya menutup mata sejenak. Terdengar hiruk-pikuk terorganisir dari para dokter, gemerincing alat medis, dan suara-suara tegas yang mengomandu tim untuk menstabilkan kondisinya. Di tengah kekacauan itu, ketenangan aneh mulai menyelimuti Rizal, sebuah kejernihan pikiran yang kontras dengan ketidakberdayaan fisiknya. Ia memutuskan untuk tidak membuang energi mencoba berkomunikasi, membiarkan para profesional bekerja sementara ia menarik diri ke dalam dirinya sendiri. Justru dalam keheningan yang dipaksakan itulah ketajaman pendengarannya menjadi satu-satunya jendela menuju dunia luar yang masih bisa ia andalkan. Saat para dokter menangani luka-lukanya, Rizal menangkap sepenggal percakapan dari balik tirai pembatas yang membuat darahnya terasa membeku lebih dingin dari kecelakaan itu sendiri. Dua orang perawat sedang memeriksa berkasnya sambil berbisik dengan nada kecewa tentang telepon yang baru saja mereka terima dari sang istri. Dia bahkan tidak bertanya apakah suaminya sadar atau kesakitan. Yang pertama ditanyakan hanya soal kondisi kritis dan asuransi, kata salah satu perawat dengan nada geram. Luar biasa dinginnya. Seolah warisan lebih penting dari nyawa suaminya sendiri, sahut yang lainnya dengan nada sedih. Kata-kata itu menancap di benak Rizal seperti belati yang menghujam tepat sasaran, menanamkan benih keraguan yang gelap dan menakutkan. Rasa sakit fisiknya seketika terdesak ke latar belakang sementara pikirannya mulai memproses informasi tersebut. Teringat kembali bagaimana keluarganya dulu begitu keras mendorongnya untuk menikahi Sari. Baru 9 bulan lalu mereka menggelar akad nikah yang sederhana, didorong oleh kebutuhan untuk memberikan sosok ibu bagi kedua anaknya setelah Ratna, istri pertamanya, berpulang ke rahmatullah.
Sari selalu tampil sempurna, penuh perhatian dan kehangatan, atau setidaknya itulah yang selama ini ingin dipercayai oleh Rizal dalam kedukaannya. Kini, terbaring tak berdaya di berangkar rumah sakit, gambaran istri idealnya mulai retak, memperlihatkan celah-celah gelap di balik fasadnya. Apakah semua itu hanyalah sandiwara yang dirancang dengan sangat apik untuk menjebatnya di saat ia paling rapuh secara emosional? Rizal teringat hari pertama bertemu Sari di sebuah acara gala dinner perusahaan. Perempuan itu tampil begitu elegan dan bercahaya, kontras dengan duka yang masih menyelimutinya. Sari tahu persis kata-kata apa yang perlu diucapkan, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Ratna dengan begitu terampilnya. Kedua anaknya, Farhan dan Naila, tampak menerimanya, meski kini Rizal mulai mempertanyakan apakah penerimaan itu tulus atau sekadar keterpaksaan anak-anak yang kehilangan. Keraguan adalah racun yang bekerja perlahan, dan di ruang gawat darurat yang steril itu racun tersebut mulai mengalir deras dalam nadinya. Ia memutuskan bahwa ia harus mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, tanpa filter dan tanpa topeng sosial, sebelum mengambil langkah apapun yang bisa mengubah segalanya. Para dokter kembali dengan diagnosis akhir, gegar otak ringan, beberapa memar dalam, dan 3 tulang rusuk yang patah, namun tidak ada yang mengancam jiwa secara permanen. Rizal mendengar mereka mendiskusikan kemungkinan pemulangan dalam 2 hari untuk istirahat total di bawah perawatan pribadi di rumah. Saat itulah sebuah gagasan berani dan penuh risiko mulai terbentuk di benaknya seperti strategi bertahan hidup yang tidak ada pilihan lain. Jika semua orang percaya bahwa ia tidak sadarkan diri, tidak ada yang akan berhati-hati tentang apa yang mereka katakan di hadapannya. Ia akan menjadi mata-mata di dalam kehidupannya sendiri, pengamat diam yang mampu melihat wajah asli orang-orang di sekitarnya tanpa filter. Begitu sendirian di kamar rumah sakit, ia menghubungi Dr. Hasan, dokter pribadi sekaligus sahabatnya selama lebih dari 20 tahun. Dengan suara lemah namun tegas, ia menjelaskan rencananya dan meminta kerahasiaan mutlak sebagai imbalan donasi besar untuk rumah sakit tersebut. Rizal, ini gila. Secara etika sangat rumit, kata sang dokter dengan ragu menghadapi permintaan aneh dari pasien sekaligus sahabatnya itu. Aku harus melakukannya, Hasan. Hidupku dan masa depan anak-anakku mungkin bergantung pada apa yang akan kutemukan, desak Rizal dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Akhirnya sang dokter menyerah dengan berat hati, berjanji akan menginstruksikan seluruh staf untuk menjaga narasi bahwa pasien berada dalam kondisi kesadaran minimal. 2 hari berikutnya di rumah sakit menjadi semacam latihan umum bagi Rizal untuk mempersiapkan pertunjukan besar yang akan ia mainkan di rumahnya sendiri. Ia berlatih diam total, mengatur napasnya agar lambat dan teratur, mengendurkan setiap otot wajahnya hingga benar-benar rileks. Ia belajar membuka matanya sedikit saja, cukup untuk menangkap bayangan dan gerakan tanpa terlihat seperti sedang memfokuskan pandangan. Ia menanggung ketidaknyamanan fisik tanpa satu pun keluhan, mempersiapkan diri untuk menjadi sekadar perabot tak bernyawa di vila megahnya. Kecemasan menggerogotinya dari dalam, namun di permukaan ia adalah gambaran sempurna dari kekalahan dan kelemahan yang total. Sari hanya mengunjunginya sekali sebelum pemulangan, masuk ke kamar dengan gaya tidak sabar yang susah payah ia sembunyikan dan wangi parfum mahal yang menyengat. Ia tidak menggenggam tangan Rizal, tidak mengusap dahinya dengan lembut. Ia hanya berdiri di ujung ranjang, menatap suaminya dengan tatapan dingin sambil jari-jarinya mengetuk-ngetuk layar ponsel tanpa henti. Semoga ini tidak berlarut-larut. Aku punya banyak rencana yang tidak bisa menunggu, gumamnya sendiri, yakin bahwa suaminya tidak bisa mendengar. Kalimat itu mengonfirmasi ketakutan terburuk Rizal dan mempertebal tekadnya untuk menjalankan rencananya sampai ke ujung yang paling jauh. Hari pemulangan tiba dan pergerakan berangkar menuju ambulans khusus menjadi siksaan tersendiri bagi tubuhnya yang masih nyeri dan tegang. Ketika tiba di vila mewahnya di kawasan Menteng, Rizal merasakan perubahan atmosfer yang mencolok. Udara rumahnya yang seharusnya menenangkan kini terasa berat dan penuh permusuhan. Para perawat membawanya dengan hati-hati ke kamar di lantai 2,
membaringkannya di atas ranjang besar yang empuk namun kini terasa seperti penjara. Sari memberi perintah kepada para pembantu dengan suara cempreng, lebih khawatir karpetnya kotor daripada kondisi suaminya. Rizal memejamkan mata dan menyelami perannya sepenuhnya, mengubah dirinya menjadi patung dari daging dan tulang. Kamar hening setelah para perawat pergi, menyisakan Rizal bersama pikirannya dan dengungan pelan pendingin ruangan. Rasanya aneh berada di ranjangnya sendiri, dikelilingi benda-benda miliknya, namun merasa seperti orang asing di sebuah realita yang bukan miliknya. Ia mempertajam pendengarannya, mencoba menangkap suara-suara rumah, langkah kaki di koridor, bisikan samar dari dapur. Ia bertanya-tanya di mana kedua anaknya berada dan mengapa mereka tidak berlari menyambutnya seperti biasanya. Absennya tawa mereka adalah pertanda buruk yang meremas jantungnya lebih dalam dari luka fisik manapun. Jam demi jam berlalu dan sore mulai turun, mewarnai kamar dengan bayangan-bayangan panjang yang menari di langit-langit. Rizal mempertahankan posisinya, mengabaikan kram yang mulai menyerang kakinya akibat kurang gerak. Ia tahu bahwa satu kecerobohan, satu gerakan tak disengaja, bisa menghancurkan seluruh rencananya dan menempatkannya dalam bahaya. Pikirannya berulang kali memutar kejadian-kejadian terakhir, mencari tanda-tanda yang mungkin selama ini ia abaikan tentang perilaku Sari. Pengkhianatan memang paling menyakitkan ketika kamu menyadari bahwa tanda-tandanya sudah selalu ada, namun kamu memilih untuk tidak melihatnya. Akhirnya pintu kamar terbuka keras dan Sari masuk sambil berbicara lantang di telepon tanpa sedikit pun menurunkan suaranya. Dia sudah di sini. Tampak seperti orang pingsan. Dokter bilang kemungkinan besar tidak akan pulih seperti dulu, ucapnya dengan berani. Rizal merasakan gelombang kemarahan yang menyengat namun memaksa tubuhnya tetap lemas dan wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Iya, Budi, aku tahu, tapi kita harus sabar sedikit lagi sebelum memindahkan rekening supaya tidak menimbulkan kecurigaan, lanjutnya. Nama mitra bisnisnya itu mengonfirmasi konspirasi yang sudah ia curigai, istrinya dan rekan kerjanya bersekongkol melawannya. Sari mendekat ke ranjang dan menatap Rizal dengan campuran jijik dan kemenangan di matanya yang penuh riasan. Seandainya kamu mati di tempat kejadian, semua ini jauh lebih mudah buat kami, sayang, bisiknya tepat di dekat telinganya. Kekejaman kata-kata itu menghantam Rizal seperti pukulan fisik yang harus ia terima tanpa berkedip atau mengubah ritme napasnya sedikit pun. Sari mengeluarkan tawa pendek dan kering, berbalik, lalu keluar dari kamar, meninggalkan Rizal dengan konfirmasi atas kejahatannya yang nyata. Kini tidak ada jalan kembali. Rizal tahu ia sedang tidur bersama musuh dan harus lebih cerdik dari mereka semua. Malam membawa serta kesepian yang menghimpit, hanya diselingi bunyi angin yang mengetuk lembut jendela kamar yang tertutup rapat. Rizal teringat Ratna, istrinya yang telah tiada, dan dalam hati memohon kekuatan untuk melindungi warisan yang ia tinggalkan bagi anak-anaknya. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia tidak akan beristirahat sebelum membongkar kedok Sari dan Budi serta membuat keduanya menanggung akibat dari pengkhianatan ini. Ketidakberdayaan untuk bangkit dan berteriak adalah penyiksaan psikologis yang menguji akal sehatnya setiap detik. Namun ia tahu bahwa kesabaran adalah satu-satunya senjata yang ia miliki di saat kerentanannya mencapai puncaknya. Menjelang tengah malam, terdengar langkah kaki yang pelan dan ragu mendekati pintu kamarnya, sangat berbeda dari suara hak sepatu Sari yang tegas dan penuh otoritas. Pintu terbuka dengan sedikit derit dan seseorang masuk dengan sangat hati-hati, seolah tak ingin mengusik udara sekalipun. Itu adalah Dewi, asisten rumah tangga mereka, yang menghampiri ranjang dan merapikan selimut Rizal dengan kelembutan seorang ibu. "Selamat malam, Pak Rizal." "Istirahat ya, Pak. Saya di sini, saya doakan Bapak dari sini," bisiknya dengan suara yang lembut. Gestur kecil yang syarat kemanusiaan itu menjadi obat bagi jiwa Rizal yang terluka di tengah lautan kegelapan. Ia tertidur dengan bayangan terakhir itu, sebuah tangan yang tulus merapikan selimutnya di tengah malam yang sepi. Ia tahu hari-hari mendatang akan menjadi ujian yang berat,
sebuah permainan catur di mana ia adalah raja yang tampaknya sudah jatuh. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian sepenuhnya. Ada kebaikan di rumahnya, meski kebaikan itu datang dari orang yang paling tidak terduga. Dengan secuil harapan itulah ia menyerahkan dirinya pada tidur, mempersiapkan diri untuk kembali menjalani sandiwara keesokan harinya. Perang demi hidupnya dan keluarganya baru saja dimulai dalam kesunyian. Fajar menerobos masuk melalui tirai tebal yang berat, menandai dimulainya hari penuh pertama Rizal sebagai tahanan di dalam tubuhnya sendiri. Cahaya redup itu menyinari detail-detail kamarnya yang mewah, yang kini terasa lebih seperti sel emas daripada tempat peristirahatan. Ia mempertahankan matanya tetap tertutup sambil mendengarkan rumah yang perlahan-lahan terbangun, mengidentifikasi suara-suara rutin para pembantu yang mulai beraktivitas. Aroma soto ayam yang mengepul dari dapur bawah menggelitik perutnya yang lapar, mengingatkan bahwa ia masih manusia biasa. Namun ia harus mengabaikan rasa lapar dan hausnya sampai seseorang datang membantunya, menjaga perannya tanpa celah. Sari baru masuk ke kamar setelah lewat pukul 10 pagi, jauh lebih siang dari biasanya ketika Rizal masih aktif bekerja. Ia tidak membawa sarapan maupun obat-obatan, hanya ponselnya yang menempel di telinga dan sikap jengkel yang terpancar jelas dari setiap langkahnya. Perempuan itu mengobrak-abrik laci dan memeriksa dokumen-dokumen pribadi Rizal yang tersimpan di meja samping ranjang dengan seenaknya. Kodenya tidak ada di sini. Dasar paranoid, brankas ini dikunci mati, gerutunya pada lawan bicara yang tak tampak. Rizal harus memfokuskan pandangannya pada satu titik di dinding melalui celah matanya yang terpejam agar kemarahannya yang membara tidak terbaca. Perempuan itu terus mengacak-acak barang-barangnya, melempar ke lantai apa yang tidak ia perlukan dengan sikap meremehkan yang sempurna. Iya, Budi, sudah aku cari di agenda, tidak ada yang tercatat. Kita perlu panggil tukang kunci atau paksa saja, katanya tak sabaran. Rizal menyadari bahwa mereka bukan hanya menginginkan hartanya, mereka terburu-buru menguasai segalanya sebelum ia sempat pulih atau justru meninggal. Mendengarkan rencana penjarahan hidupnya sementara ia terbaring di sana sungguh merupakan pengalaman yang terasa tidak nyata namun sangat menakutkan. Setiap kata Sari adalah kepingan tambahan dalam teka-teki pengkhianatannya, menegaskan bahwa perempuan itu tidak pernah benar-benar mencintainya. Ketika siang tiba, Dewi masuk dengan pelan membawa nampan berisi semangkuk soto hangat, air putih, dan obat-obatan yang telah diresepkan dokter. Berbeda jauh dengan Sari, Dewi bergerak dengan rasa hormat yang hampir khidmat, bahkan meminta permisi sebelum masuk ke kamar seorang lelaki yang dianggapnya tidak sadar. "Permisi, Pak. Dewi bawakan makan siang." "Kita coba ya, Pak? Sedikit saja dulu," katanya dengan suara yang halus. Dengan kesabaran tanpa batas, ia membantu Rizal sedikit tegak dan menyuapinya sendok demi sendok, membersihkan setiap tetes yang jatuh dengan telaten. Rizal merasakan rasa syukur yang luar biasa besar kepada perempuan yang tanpa ikatan darah ini menunjukkan lebih banyak kemanusiaan daripada istrinya sendiri. Sambil menyuapinya, Dewi berbicara pelan, bercerita tentang cuaca pagi itu atau tentang burung-burung yang berkicau di taman. "Bapak pasti sembuh. Bapak lelaki yang kuat dan Allah tidak akan meninggalkan Bapak," ucapnya dengan penuh keyakinan. Kata-katanya tidak terasa kosong, ia syarat dengan iman yang tulus yang mampu menembus dinding pertahanan yang sedang dibangun Rizal di dalam dirinya. Ia memperhatikan tangan Dewi yang kasar akibat kerja keras, namun sangat lembut ketika menyentuhnya, dan ia merasa malu karena selama ini tidak pernah benar-benar memperhatikan perempuan ini. Dewi selalu menjadi bayangan yang efisien di rumah ini, namun kini ia adalah satu-satunya sumber cahaya. Setelah selesai menyuapi, Dewi mulai membereskan kamar, memungut kekacauan yang ditinggalkan Sari begitu saja tanpa rasa bersalah. Ia melakukannya dalam sunyi, sesekali menghela napas panjang saat matanya menemukan foto-foto keluarga Rizal bersama anak-anaknya yang telah dibalikkan oleh Sari. Dewi menegakkan bingkai-bingkai foto itu dengan hati-hati, mengelap debunya satu persatu seolah dengan begitu ia bisa memulihkan kembali keutuhan keluarga ini. Kasihan anak-anaknya. Mereka tidak mengerti apa-apa yang sedang terjadi, gumamnya sendiri sambil melirik ke arah pintu. Rizal merasakan sesuatu yang menyesakkan di tenggorokannya. Kepedulian Dewi terhadap Farhan dan Naila terasa begitu tulus dan dalam. Sore harinya Sari kembali, kali ini ditemani suara hak sepatu asing yang belum dikenal Rizal sampai ia mendengar suaranya.
Ternyata itu seorang temannya, perempuan dari kalangan atas Jakarta yang biasa menemaninya belanja dan menghadiri acara-acara sosial demi pencitraan semata. Aduh, sayang banget situasinya. Tapi rumahnya bagus banget ya, Sar, komentar perempuan itu dengan enteng, sama sekali tidak mempedulikan orang sakit di atas ranjang. Memang merepotkan, tapi sebentar lagi semua ini jadi milikku dan aku bisa renovasi kamar yang membosankan ini, balas Sari sambil tertawa. Mereka membicarakan Rizal seolah ia hanyalah perabot tua yang menghalangi dan segera akan dibuang untuk memberi ruang bagi yang baru. Rizal mendengarkan mereka mengkritik dekorasi rumah, selera seninya, bahkan cara berpakaiannya, menertawakan segala hal yang menjadi bagian dari dirinya. Ia menyadari bahwa pernikahannya bukan hanya sandiwara bagi Sari, melainkan bahan olok-olok bagi seluruh lingkaran sosial mereka. Rasa malu membakar dadanya namun dijadikannya bahan bakar untuk mempertahankan topengnya dan merancang pembalasan yang sempurna. Mereka berdua meneguk jus dingin di kamarnya, merayakan kemenangan prematur yang bertekad akan dirampas kembali oleh Rizal dari tangan mereka. Ketika kedua perempuan itu akhirnya pergi ke pusat kebugaran mewah di Jakarta Selatan, rumah kembali sunyi, sebelum kesunyian itu dipecah oleh suara anak-anak yang berbisik-bisik di lorong. Ternyata Farhan dan Naila sedang beradu argumen dengan suara kecil di depan pintu kamar yang tertutup, mempertimbangkan apakah mereka boleh masuk atau tidak. Mama Sari bilang kita tidak boleh masuk. Kata dia, ayah sekarang menakutkan, kata Naila dengan suara bergetar penuh ketakutan. Tapi aku mau lihat ayah. Dia ayahku dan aku kangen, balas Farhan berusaha terdengar berani meski gejolak di hatinya sama besarnya. Rizal merasa hatinya hancur berkeping-keping mendengar bagaimana mereka telah dijauhkan darinya dengan kebohongan yang kejam. Pintu terbuka sedikit dan dua kepala kecil mengintip dengan hati-hati, mata-mata besar nan penasaran menjelajahi sudut kamar yang remang. Rizal mempertahankan matanya setengah terpejam, melihat mereka masuk berjingkat-jingkat seolah sedang memasuki tempat yang sakral dan berbahaya. Mereka mendekati ranjang dengan napas tertahan, memandangi lebam di wajah ayah mereka dan perban yang membalut kepala serta dadanya. "Halo, ayah," bisik Farhan, menyentuh tangan Rizal dengan ujung jari, takut menyakiti atau membangunkannya. Sentuhan polos itu adalah aliran energi paling dahsyat yang dirasakan Rizal dalam bertahun-tahun, mengingatkannya mengapa ia harus terus berjuang. Naila yang lebih kecil memanjat kursi untuk bisa melihat ayahnya lebih dekat dan meletakkan selembar gambar yang terlipat-lipat di atas dada Rizal yang tak bergerak. "Biar ayah cepat sembuh." Naila gambar ayah pakai jubah superhero, katanya dengan suara kecil yang manis namun menyayat. Rizal harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak membuka mata, memeluk mereka, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Air mata menggenang di balik kelopak matanya yang terpejam, membakar seperti bara, namun tak satu pun ia biarkan mengalir agar tidak ketahuan. Dalam hati ia berjanji akan menebus setiap detik rasa sakit yang dirasakan anak-anaknya akibat dinginnya sikap Sari. Tiba-tiba suara Dewi terdengar dari arah pintu, lembut namun tegas, memanggil anak-anak sebelum mereka kepergok di sana. "Nak, kalian tahu kan kalau Ibu Sari bisa marah kalau lihat kalian di sini? Ayo ikut Dewi ke dapur," ajaknya dengan nada penuh kasih sayang yang melindungi. "Tapi Bude Dewi, kami mau lihat ayah," protes Naila sambil turun dari kursi dengan muka cemberut. "Dewi tahu, sayang. Tapi ayah perlu istirahat supaya cepat kuat lagi." "Ayo, sudah Dewi buatkan kue," bujuknya. Dewi berhasil membawa mereka keluar sebelum Sari kembali dan bisa menghukum mereka, bertindak sebagai perisai yang tidak mampu dilakukan Rizal saat ini. Sore berubah menjadi malam dan Rizal merenungkan dinamika yang telah ia saksikan di rumahnya hanya dalam 24 jam. Sari adalah penjahat dalam cerita ini, anak-anak adalah korban yang tidak berdosa, dan Dewi adalah pahlawan diam yang menopang semuanya. Ia menyadari betapa buta dirinya selama ini, menyerahkan pengasuhan dan kasih sayang kepada perempuan yang tidak merasakan apapun untuk mereka. Pura-puranya tidak sadar justru membuka matanya pada sebuah kenyataan yang tidak pernah akan ia lihat selama ia sibuk dan aktif bekerja. Ini adalah pelajaran yang menyakitkan, namun perlu, agar ia bisa menulis ulang masa depan keluarganya sebelum terlambat. Malam semakin larut ketika telepon kabel kamar berdering nyaring memecah kesunyian, membuat Rizal terperanjat. Sari berlari masuk untuk mengangkat, memastikan pintu terkunci rapat seolah dinding pun bisa mendengar. "Iya, dia di sini. Tidak bergerak,
tidak bereaksi sama sekali. Menyedihkan, katanya sambil menatap Rizal dengan tatapan jijik yang sempurna. Sudah aku hubungi notaris. Katanya kalau kita bisa dapat surat keterangan ketidakmampuan tetap, kendali penuh ada di tangan kita dalam sebulan. Rizal mengunci informasi itu dalam-dalam di benaknya. Ia punya waktu kurang dari sebulan untuk bertindak sebelum kehilangan kendali hukum atas seluruh aset dan hak asuh anak-anaknya. Pembicaraan beralih ke rencana perjalanan. Mereka berbicara tentang berlibur ke Eropa, menghabiskan uang hasil jerih payah Rizal tanpa rasa bersalah. Mereka tertawa membayangkan hidup mewah yang akan mereka nikmati begitu berhasil menyingkirkan beban ini dan mengirim anak-anak ke sekolah berasrama. Anak-anak itu sudah bikin aku pusing. Begitu ini selesai, kita kirim ke Singapura dan kita lupakan mereka, kata Sari dengan mantap. Kalimat itu adalah vonis terakhir bagi Rizal. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kemungkinan pengampunan. Perempuan yang tidur satu atap dengannya adalah monster yang sanggup meninggalkan dua anak kecil tanpa sedikit pun rasa sesal. Ketika Sari akhirnya tertidur di sofa kamar sambil mendengkur pelan, Rizal mengizinkan dirinya membuka mata sepenuhnya dalam kegelapan. Ia menatap langit-langit, memetakan dalam benaknya rencana serangan balik yang akan ia jalankan dengan presisi seorang ahli bedah. Ia butuh sekutu, ia butuh bukti, dan di atas segalanya ia harus melindungi Dewi, satu-satunya benteng antara anak-anaknya dan penelantaran. Ia merasa seperti seorang panglima di medan perang, terluka namun belum dikalahkan, sedang membaca medan sebelum melancarkan serangan terakhir. Sangkar emas tempat ia hidup ini akan segera berubah menjadi perangkap bagi para musuhnya. Fajar hari kedua menyambutnya dalam keadaan siaga penuh, dengan tekad sekeras baja yang ditempa dalam api pengkhianatan. Ia mendengar Dewi masuk kembali pukul 5 pagi, jauh lebih awal dari biasanya, untuk memastikan kondisinya baik. Dewi merapikan bantalnya dan membisikkan doa pendek sebelum turun mempersiapkan sarapan untuk anak-anak. Rizal pun mengerti saat itu bahwa perjuangannya bukan sekadar soal uang atau pembalasan, melainkan tentang memulihkan cinta yang sejati di rumah ini. Dan Dewi, tanpa ia sadari, akan menjadi kunci utama dalam rekonstruksi hidupnya yang hancur. Hari berlalu dengan rutinitas yang sama, penghinaan dari Sari dan perawatan penuh kasih dari sang asisten rumah tangga. Setiap interaksi menambah satu lembar lagi dalam berkas mental Rizal melawan istrinya dan mitra yang tidak setia itu. Rizal mulai menggerakkan jari-jarinya perlahan di bawah selimut, melatih ototnya agar tidak kaku, mempersiapkan diri untuk saat yang tepat bertindak. Ia tahu jalannya masih panjang dan menyakitkan, namun bayangan masa depan yang bebas dari kebohongan terus mendorongnya. Ia siap memainkan permainan paling berbahaya dalam hidupnya, dan kali ini, ia yang akan menentukan aturan mainnya. Rutinitas penipuan itu berjalan dengan ketepatan yang menyiksa selama minggu pertama kepulangan Rizal ke vilanya. Sari telah mengubah kamar utama menjadi markas operasi gelapnya, berasumsi bahwa suaminya tuli dan bisu sepenuhnya. Rizal belajar membedakan berbagai nada suara Sari, yang manis dan palsu untuk para tamu, dan yang tajam serta kejam untuk keluarga. Ini adalah studi mendalam tentang kemunafikan manusia yang disaksikan dari kursi baris pertama sebuah ranjang orang sakit. Setiap hari yang berlalu, topeng istri sempurna itu semakin tergeser, semakin memperlihatkan kebusukan yang tersembunyi di baliknya. Pada suatu sore yang hujan, Budi datang mengunjungi Sari dengan alasan membawa dokumen perusahaan yang perlu ditandatangani olehnya sebagai penerima kuasa sementara. Mereka masuk ke kamar sambil tertawa dengan keakraban yang membuat perut Rizal bergejolak oleh rasa muak dan kemarahan yang tertahan. Lihat dia tergeletak di sana. Rizal sang konglomerat besar, kini tidak ada artinya, ejek Budi, berdiri di samping ranjang dan menepuk pelan kaki Rizal. Jangan disentuh, merinding aku. Mending kita tanda tangan ini cepat-cepat terus ke bawah, kata Sari tak sabaran. Rizal harus menanggung hinaan diperlakukan seperti benda mati oleh lelaki yang kepadanya ia telah mempercayakan bisnis selama bertahun-tahun. Budi mengeluarkan berkas-berkas dan mulai menjelaskan kepada Sari bagaimana mereka mengalihkan dana ke rekening-rekening di luar negeri dengan dalih kerugian operasional. Sempurna, Sari. Tidak ada yang curiga karena semua orang mengira perusahaan sedang merugi akibat ketidakhadiran Rizal. Kamu memang jenius, sayang. Dengan uang itu kita bisa beli villa di Bali yang selalu kita impikan, sambut Budi sambil mengangkat gelas jusnya.
Mereka sedang meruntuhkan warisan hidup Rizal di hadapan matanya sendiri, bersulang atas kemalangan Rizal dengan minuman milik Rizal sendiri. Keberanian kejahatan mereka begitu besar hingga Rizal hampir mengagumi kebodohan mereka yang mengakui segalanya di depannya. Rizal berkonsentrasi menghafalkan nama-nama perusahaan fiktif dan bank yang mereka sebutkan, investasi Delta, rekening Singapura. Setiap data adalah amunisi yang ia simpan rapi dalam ingatannya untuk digunakan ketika ia bisa berbicara dengan pengacara dan polisi. Pengkhianatan finansial memang menyakitkan, namun pengkhianatan personal menyaksikan sahabat dan istri bersekongkol bersama adalah luka yang jauh lebih dalam. Ia teringat semua kali Budi makan malam di rumah ini, bermain bersama anak-anaknya, berpura-pura menjadi paman yang menyenangkan dan setia. Semua itu telah menjadi kebohongan yang dirancang bertahun-tahun, menunggu momen yang tepat untuk menghujamkan belati ke punggungnya. Kita harus bagaimana dengan pembantu itu? Si Dewi itu suka lirik-lirik aneh. Kayaknya dia curiga, tanya Budi tiba-tiba, menurunkan nada suaranya. Tidak perlu khawatir soal dia. Dia tidak punya pilihan dan butuh pekerjaan. Tidak akan bicara, tepis Sari dengan angkuh. Sebaiknya kita pecat dia begitu semua sudah dalam kendali kita. Tidak mau ada saksi atas apa yang terjadi di sini, usul Budi dengan dingin. Rizal merasakan dorongan protektif yang langsung muncul tak tertahankan. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Dewi, satu-satunya orang yang setia di sarang ular ini. Percakapan kemudian beralih ke detail kecelakaan, mengungkap rahasia yang jauh lebih gelap dari pencurian atau perselingkuhan. Beruntung remnya belum tepat di tikungan itu. Kukira mungkin tidak akan berhasil, kata Sari dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Kubilang juga aku ahli soal mesin. Sedikit penyesuaian dan takdir mengurus sisanya. Sayangnya dia selamat, balas Budi dengan nada yang seolah menyayangkan hal itu. Rizal merasa dunia berhenti berputar. Ini bukan kecelakaan. Mereka telah mencoba membunuhnya dengan darah dingin, merusak kendaraannya secara sengaja. Pengungkapan itu membekukannya sejenak, mengubah amarahnya menjadi naluri bertahan hidup yang paling primal dan garang. Kini ia mengerti mengapa Sari tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Ia kecewa karena rencana mereka gagal di tengah jalan. Rizal adalah ujung benang yang longgar, sebuah masalah yang masih bernapas dan menghalangi mereka mengakses seluruh kekayaannya sekaligus. Rasa takut yang sesungguhnya menguasainya. Jika mereka menyadari bahwa ia sedang pulih, mereka tidak akan ragu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka di sana, di ranjangnya sendiri. Ia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya, bahkan berpura-pura semakin memburuk jika perlu agar mereka lengah dan tidak waspada. Hidupnya secara harfiah bergantung pada kemampuannya berakting sebagai orang yang sekarat dan tak berdaya. Ketika malam tiba, Sari keluar makan malam bersama Budi, meninggalkan Rizal sendirian dengan pikiran yang berputar kencang. Ia mencoba menggerakkan kakinya lebih kuat di bawah selimut, menguji batas kemampuan fisiknya kini setelah ia tahu nyawanya benar-benar dalam bahaya. Rasa sakitnya hebat namun masih bisa ditanggung dibanding adrenalin yang membanjiri nadinya akibat kepastian percobaan pembunuhan itu. Ia perlu menghubungi seseorang yang dipercaya di luar rumah, namun tidak bisa berisiko menggunakan telepon kamar. Ia terjebak di rumahnya sendiri, dikepung musuh-musuh mematikan yang tidur di bawah atap yang sama. Dewi masuk kemudian untuk ronda malamnya, matanya sembab merah dan ekspresi kesedihannya terlihat jauh lebih dalam dari biasanya. Ia duduk di kursi di sisi ranjang dan menghela napas panjang, seolah menanggung beban dunia di bahunya yang lelah. Pak Rizal, kalau Bapak tahu apa yang terjadi di rumah ini, Bapak pasti langsung bangkit sekarang, ungkapnya dalam bisikan. Ibu Sari tidak punya hati. Anak-anak diperlakukan seperti gangguan. Tadi Naila menangis dan dimarahin keras-keras, lanjutnya sambil melampiaskan isi hatinya. Rizal menggertakkan giginya kuat-kuat. Mengetahui anak-anaknya mengalami kekerasan emosional hampir lebih menyakitkan dari mengetahui ada yang mencoba membunuhnya. Dewi menggenggam tangannya dan mulai membaca Al-Fatihah dengan khusyuk, memohon perlindungan untuk dirinya dan anak-anak di tengah begitu banyak keburukan. Imannya teguh, sebuah cahaya dalam kegelapan yang menyelimuti vila ini, dan cahaya itu memberi Rizal sedikit ketenangan. Ia merapikan bantal-bantalnya dengan penuh perhatian, memastikan Rizal nyaman untuk melewati malam, tanpa tahu bahwa Rizal mendengar semuanya. Istirahat, Pak. Dewi akan jaga anak-anak Bapak. Tidak akan Dewi biarkan perempuan itu menyakiti mereka, janjinya dengan sungguh-sungguh.
Janji itu menyegel sebuah perjanjian bisu di antara mereka. Dewi adalah sekutu alaminya, meski ia sendiri belum menyadarinya. Keesokan paginya, Rizal mendengar Sari berbicara di telepon dengan seorang pengacara, mendiskusikan syarat-syarat pernyataan ketidakmampuan mental. Surat itu harus selesai sekarang. Aku siap suap siapapun yang perlu untuk tanda tangan cepat, perintahnya dengan nada mendesak. Mereka mempercepat prosesnya, yang berarti waktu Rizal habis lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan pihak luar tanpa memperingatkan Sari atau para mata-matanya. Ketegangan di rumah terasa nyata, seperti senar biola yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Siang harinya, Rizal menyaksikan Sari mencoba-coba pakaian mahal di depan cermin ukuran penuh, sama sekali mengabaikan kehadirannya. Ia mencoba gaun-gaun hitam, berpose seolah sedang berlatih menjadi janda yang anggun dan berduka di pemakaman. Kira-kira yang ini cocok tidak untuk prosesi jenazah? Tanyanya di udara sambil tertawa pada bayangannya sendiri dengan lelucon yang sangat macabre. Pemandangan itu mengerikan, istrinya merencanakan pemakamannya sementara ia mengawasi dari ranjang tempatnya pura-pura sekarat. Rizal merasakan jijik yang mendalam terhadap perempuan yang pernah ia kira akan menjadi pendamping hidupnya. Kekejaman Sari tidak mengenal batas. Ia bahkan berani mengundang seorang desainer interior untuk merencanakan renovasi kamar ketika Rizal sudah tidak ada. Mereka membicarakan pembongkaran dinding, penggantian furnitur, dan penghapusan segala jejak keberadaan Rizal di dalam santuarinya sendiri. Aku mau semua putih dan gold, tidak boleh ada sisa-sisa gaya Rizal yang membosankan ini, instruksinya. Mereka sedang menghapusnya dari sejarah, menulis ulang hidupnya seolah ia tidak pernah ada. Rizal bersumpah atas nama orang tuanya bahwa ia tidak akan membiarkan itu terjadi selama masih ada napas di dadanya. Sore itu, Farhan berhasil menyelinap masuk ke kamar sementara Dewi mengalihkan perhatian Sari di lantai bawah dengan masalah dapur. Anak laki-laki itu mendekat dan meletakkan sebuah mobil-mobilan kecil di meja samping ranjang, mainan kesayangannya yang paling berharga. Biar ayah bisa pergi jauh dari sini kalau sudah bangun, bisiknya dengan kepolosan yang mengiris hati sebelum berlari keluar. Mobil-mobilan logam kecil itu menjadi simbol harapan Rizal, pengingat nyata tentang mengapa ia harus terus berjuang. Anak-anaknya tidak hanya membutuhkannya, mereka percaya bahwa ia akan kembali, dan ia tidak boleh mengecewakan mereka. Di penghujung minggu itu, topeng-topeng telah benar-benar jatuh dan Rizal melihat kenyataan dengan kejernihan yang brutal dan menyakitkan. Ia dikelilingi para predator yang menginginkan harta dan nyawanya, dan satu-satunya pertahanannya adalah kecerdikannya serta kesetiaan seorang asisten rumah tangga. Pertempuran telah dicanangkan dan meskipun tampaknya Rizal berada di posisi yang serba tidak menguntungkan, ia memegang satu kartu yang tidak dimiliki siapapun, faktor kejutan. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang sudah dianggap tamat itu justru akan bangkit dan berdiri tegak untuk menghancurkan para pengkhianatnya. Dan itulah tepatnya yang Rizal rencanakan, di waktu dan tempat yang paling menyakitkan bagi mereka. Kehadiran Dewi di rumah itu telah menjadi satu-satunya tiang yang menopang kewarasan dan keutuhan emosional seluruh keluarga. Sementara Sari hidup tenggelam dalam gelembung keserakahan dan rencana-rencana jahatnya, Dewi merajut jaring kasih sayang yang hangat mengelilingi Farhan, Naila, dan Rizal setiap harinya. Rizal memperhatikan bagaimana Dewi datang semakin pagi dari hari ke hari, mengorbankan waktu istirahatnya sendiri untuk memastikan semua beres sebelum Sari membuka mata. Langkah kakinya yang ringan menjadi tanda kehidupan pertama di pagi hari, sebuah irama yang tetap dan menenangkan di tengah kekacauan yang menyelimuti villa itu. Dewi tidak sekadar membersihkan dan memasak, ia mengisi kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh tragedi ini di setiap sudut rumah yang megah namun terasa kosong. Melalui celah matanya yang setengah terpejam, Rizal menyaksikan bagaimana Dewi merawat setiap detail lingkungannya dengan ketekunan yang hampir menyerupai ibadah. Ia mengelap debu perabot tanpa suara. Ia membuka tirai secukupnya agar cahaya masuk tanpa menyilaukan mata. Ia mengganti sprei dengan teknik yang halus, memindahkan Rizal perlahan agar tidak menimbulkan rasa sakit, selalu berbicara dengan penuh hormat. Kita miringkan sedikit ya, Pak Rizal, biar punggungnya tidak pegal. Nanti pasti terasa lebih nyaman, ujarnya lembut. Ia tidak memperlakukan Rizal sebagai pasien yang sekarat atau sebuah benda mati. Ia memperlakukannya sebagai manusia bermartabat yang berhak mendapatkan kenyamanan.
Namun yang paling menggerakkan hati Rizal adalah menyaksikan hubungan yang telah Dewi bangun bersama Farhan dan Naila selama ketidakhadirannya. Kedua anak yang ditolak oleh ibu tirinya dan ketakutan menyaksikan kondisi ayah mereka itu telah menemukan perlindungan di sisi Dewi. Setiap kali Sari pergi, Dewi sering mengizinkan mereka masuk ke kamar, menciptakan semacam surga keluarga kecil yang tersembunyi di sekeliling ranjang sang ayah. Mereka duduk di karpet sementara Dewi membacakan cerita, menciptakan suara-suara berbeda untuk setiap tokoh dan membuat mereka terkikik pelan. Momen-momen kegembiraan yang tertahan itu adalah oksigen yang menjaga semangat Rizal tetap hidup dalam kurungan sukarlanya. Suatu sore, Rizal mendengar sebuah percakapan yang sekaligus memecahkan hatinya dan membangkitkan kekaguman yang dalam terhadap Dewi. Naila bertanya kepada Dewi mengapa Mama Sari tidak menyukai mereka dan mengapa perempuan itu selalu marah. Bukan salah kalian, anak-anak. Dia hanya hatinya sedang tidak sehat, tapi kalian luar biasa, jelas Dewi dengan penuh kebijaksanaan. Tapi Bude Dewi sayang sama kita, kan? Tanya Farhan dengan kebutuhan akan penegasan yang sangat terasa. Bude sayang kalian melebihi nyawa Bude sendiri. Kalian adalah titipan terindah yang pernah Bude terima dan Bude akan selalu jaga kalian, jawabnya sambil memeluk mereka erat-erat. Dewi tidak hanya memberikan kasih sayang, ia juga memperhatikan pendidikan dan kebutuhan gizi mereka, hal-hal yang sama sekali diabaikan Sari. Ia memeriksa pekerjaan rumah mereka di meja dapur, membantu mereka mengerjakan soal matematika dengan kesabaran yang tidak pernah habis. Ia memasak makanan kesukaan mereka, memastikan mereka makan sayur dan buah, merawat tubuh sekaligus jiwa mereka. Rizal menyadari bahwa Dewi tengah menjalankan peran seorang ibu dalam segala maknanya, tanpa gelar resmi dan tanpa sumber daya yang cukup. Ia mengisi peran yang diremehkan Sari dengan kealamian dan cinta yang meluap-luap. Ada satu hari ketika Sari membentak Dewi dengan keras karena membiarkan anak-anak masuk ke kamar Rizal. Sudah kubilang berkali-kali, anak-anak itu tidak boleh masuk ke sini. Berisik dan bikin kotor, teriaknya tanpa peduli siapa yang mendengar. Dewi menundukkan kepala, menerima makian itu dengan kerendahan hati, namun mempertahankan posisinya dengan keberanian yang diam. Mereka hanya ingin cium tangan ayah mereka, Bu. Mereka sangat rindu, jawab Dewi dengan suara bergetar namun teguh. Jangan membantah. Atau kamu pergi dari sini sekarang juga, ancam Sari sebelum membanting pintu dan pergi. Rizal merasakan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya menyaksikan satu-satunya orang yang benar-benar berharga di rumah ini dihinakan sedemikian rupa. Ia ingin sekali bangkit dan mengusir Sari dengan keras, namun ia tahu ini bukan saat yang tepat secara strategis untuk mengungkap dirinya. Setelah dimarahi, Dewi mengusap air matanya dan menghampiri Rizal untuk memastikan suara bentakan tadi tidak mengganggu kondisinya. Maaf ya, Pak, ribut sekali tadi. Jangan biarkan energi negatif itu sampai ke Bapak. Bapak istirahat saja, bisiknya penuh ketenangan. Kemampuannya untuk menelan rasa sakit dan ego demi menjaga ketenangan Rizal adalah sebuah kepahlawanan yang dijalani setiap hari tanpa siapapun yang menyadarinya. Di lain waktu, Rizal mendengar Dewi menyanyikan lagu Nina Bobok untuk Naila yang baru terbangun dari mimpi buruk dan mencari ketenangan. Melodinya sederhana dan manis, sebuah lagu yang kemungkinan besar biasa Dewi nyanyikan untuk putrinya sendiri, berbagi cinta keibuan yang sama. Naila cepat tenang, merasa aman dalam pelukan perempuan yang telah menjadi jangkar emosionalnya. Rizal menghafalkan melodi itu dalam hati dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia akan menyanyikannya sendiri untuk putrinya, sebagai penghormatan bagi perempuan yang mengajarkannya padanya. Dewi sedang menyelamatkan masa kecil anak-anaknya, menjaga kepolosan mereka dari penelantaran sang ibu tiri. Dewi juga kerap berbicara kepada Rizal ketika mereka berdua saja, bercerita tentang kehidupannya sendiri, dengan asumsi bahwa Rizal tidak bisa mendengarnya. Ia bercerita tentang putrinya Citra, betapa cerdasnya gadis kecil itu dan betapa ia gemar menggambar serta belajar hal-hal baru. Dia matahari Dewi, Pak Rizal. Dewi kerja keras agar dia punya masa depan yang lebih baik, agar dia jadi orang terdidik yang membanggakan, ucapnya dengan kebanggaan seorang ibu. Rizal mengenal mimpi dan harapan Dewi melalui cara itu, melihatnya jauh melampaui perannya sebagai asisten rumah tangga. Ia menemukan seorang perempuan pejuang, ibu tunggal sekaligus janda, yang menghadapi kehidupan dengan martabat yang tidak tergoyahkan. Detail-detail kecil dalam perawatan Dewi adalah hal yang menciptakan jurang perbedaan tak terhingga antara dirinya dan Sari.
Dewi selalu memastikan bibir Rizal tidak kering. Ia mengoleskan lotion di tangannya agar kulit tidak pecah-pecah. Ia membacakan berita dari koran agar Rizal tidak kehilangan benang merah dengan dunia luar, percaya sepenuhnya bahwa kesadaran Rizal masih ada di sana. Sari, sebaliknya, bahkan tidak sudi menatap wajah suaminya. Bagi Sari, Rizal hanyalah masalah logistik yang perlu diselesaikan. Perbandingan itu memang tidak nyaman, namun perlu, agar Rizal bisa menata ulang seluruh prioritas dan rasa sayangnya. Pada suatu malam yang diguyur hujan deras, suara guntur mengagetkan anak-anak yang kemudian berlari mencari keamanan di kamar Rizal secara naluriah. Sari tidak ada di rumah, kemungkinan besar sedang bersama Budi, maka Dewi menampung mereka di karpet di sisi ranjang besar itu. Tidak usah takut. Ayah ada di sini menjaga kita meski ayah sedang tidur. Ayah seperti singa yang sedang beristirahat, katanya untuk menenangkan mereka. Mereka bertiga meringkuk bersama sementara Dewi bercerita untuk mengalihkan perhatian mereka dari gemuruh badai di luar. Rizal merasa terlindungi oleh asisten rumah tangganya sendiri dan oleh anak-anaknya, dikelilingi cinta murni yang tidak memerlukan kata-kata untuk dirasakan. Rizal mulai merasakan sesuatu yang melebihi rasa syukur terhadap Dewi, sebuah campuran kekaguman, hormat, dan kasih sayang yang tumbuh perlahan namun pasti. Ia menyadari bahwa Dewi memiliki semua kualitas yang selama ini ia cari dan keliru ia temukan pada Sari, kebaikan hati, kesetiaan, dan cinta yang tidak mengharapkan imbalan. Kecantikan Dewi bukan pada gaun mahal atau perhiasan, melainkan pada cahaya di matanya dan kehangatan di tangannya. Ia sedang menemukan nilai sesungguhnya dari manusia di titik paling gelap dalam hidupnya, sebuah pelajaran kerendahan hati yang tidak ternilai harganya. Dewi tanpa diragukan lagi adalah malaikat penjaga yang dikirim takdir ke jalannya untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Seiring berjalannya hari, Rizal semakin merasa bersalah mempertahankan sandiwara ini di hadapan Dewi yang turut menderita karenanya. Ia ingin sekali memberitahu bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia mendengar semuanya, bahwa semuanya akan segera berubah berkat Dewi. Namun rasa takut menempatkan Dewi dalam bahaya, jika Sari menemukan kebenaran, membuatnya tetap bungkam, menggigit lidahnya dalam-dalam. Ia tahu Dewi tidak akan bisa berbohong jika Sari menginterogasinya, kejujuran adalah keutamaan terbesar sekaligus kelemahan terbesar Dewi. Itulah mengapa ia harus melindunginya dengan cara membiarkannya tidak tahu sedikit lebih lama demi kebaikan semua orang. Ikatan bisu antara orang yang sakit dan perempuan yang merawatnya semakin menguat dengan setiap gestur, setiap kata penyemangat, dan setiap air mata yang diteteskan bersama. Dewi kadang-kadang menangis karena situasi ini, karena ketidakadilan menyaksikan seorang lelaki baik tergeletak tak berdaya dikepung para serigala. Air mata itu jatuh di atas tangan Rizal, membakar kulitnya dengan kebenaran dari sebuah perasaan yang tulus yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ia bersumpah bahwa setiap air mata Dewi akan dibalas dengan sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan jika ia berhasil keluar dari persimpangan ini. Dewi adalah cahaya di kegelapannya, satu-satunya alasan villa ini belum sepenuhnya runtuh ke dalam kegelapan total. Babak Dewi dalam kehidupan Rizal baru saja dimulai, namun sudah menjadi yang paling penting dan paling mengubah segalanya. Ia datang sebagai asisten rumah tangga yang tidak terlihat dan telah menjadi jantung yang berdenyut di rumah ini. Rizal tahu bahwa ketika semua ini berakhir, hubungan mereka tidak bisa kembali menjadi sekadar hubungan majikan dan pembantu. Dewi telah mendapatkan tempat di dalam keluarga dan kehidupannya melalui kekuatan cinta dan pengorbanan yang nyata. Dan ia siap berjuang melawan seluruh dunia untuk memastikan Dewi tidak perlu menangis lagi. Pagi hari Kamis itu dimulai dengan suasana yang terasa tidak biasa dan penuh ketegangan. Udara di villa terasa berat, seolah membawa pertanda buruk yang belum terucap. Rizal mendengar langkah kaki Dewi naik tangga jauh lebih awal dari jadwal biasanya, namun kali ini langkahnya tidak ringan, melainkan tergesa-gesa dan tidak beraturan. Dewi masuk ke kamar hampir tanpa napas, seolah baru saja berlari jauh, dan menutup pintu di belakangnya dengan tangan yang gemetar. Ia tidak menyapa dengan kelembutannya yang biasa. Napasnya terputus-putus dan ada isak yang ditahan keras-keras di tenggorokannya. Sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang telah meruntuhkan ketenangan perempuan kuat ini yang selalu ia jaga dengan susah payah. Dewi mulai melakukan tugas-tugasnya secara mekanis namun suara benda-benda yang jatuh mengungkap betapa gawatnya kondisi mentalnya saat ini. Sebuah botol obat terlepas dari tangannya dan Rizal mendengarnya bergumam pelan,
sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di hadapannya. Dewi berlutut untuk memungutnya dan terdiam di sana di lantai, tidak mampu bangkit dari beban kesedihan yang tak kasat mata itu. Rizal membuka matanya sedikit dan melihat bahu Dewi berguncang hebat. Ia sedang menangis tanpa kendali. Bukan tangisan kesedihan biasa, melainkan tangisan seorang ibu yang berdiri di tepi jurang kehilangan. Ponsel Dewi berbunyi di sakunya, memecah keheningan kamar yang tebal dengan nada yang nyaring. Ia mengusap wajahnya cepat-cepat, menarik napas untuk menstabilkan suaranya, lalu menjawab dengan nada yang penuh ketakutan. "Iya, Dokter Indah, tolong kabarkan. Ini ibunya Citra," katanya dengan suara yang nyaris tidak keluar. Rizal mempertajam pendengarannya hingga ke batas paling jauh. Nama Putri Dewi dan kata, "Dokter," menyalakan semua alarm di dalam dirinya seketika. Ada jeda panjang yang sangat menyiksa sementara Dewi mendengarkan apa yang dikatakan di ujung telepon sana, wajahnya memucat secara nyata. 3 bulan? Tanya Dewi dengan suara setipis benang yang membuat darah Rizal serasa membeku. Padahal dia baik-baik saja. Hanya sakit kepala biasa, lanjutnya tak percaya. Rizal merasa seolah dipukul keras di ulu hati. 3 bulan untuk hidup, sebuah vonis mati bagi seorang anak kecil yang masih punya seluruh dunia di depannya. Dewi menekan tangan ke mulutnya untuk menahan jeritan rasa sakit murni, mendengarkan konfirmasi medis dari mimpi buruk yang paling ia takuti. Kerapuhan hidup hadir nyata di kamar itu, menghancurkan segala persoalan dan konspirasi lain yang ada di pikiran Rizal. Dewi berdiri dan berjalan ke arah jendela, mencari udara seolah ia tercekik dalam 4 dinding itu. "Berapa biaya pengobatannya? Ada kemungkinan sembuh?" tanyanya dengan putus asa, menggenggam harapan sekecil apapun yang masih bisa dijangkau. 280 juta rupiah. Ia mengulang angka itu keras-keras, lalu terduduk lagi, kali ini di kursi di sudut ruangan. Bagi seorang asisten rumah tangga yang bergaji minimum dan membesarkan anak seorang diri, jumlah itu adalah gunung yang mustahil untuk didaki. Keputusasaan dalam suaranya terasa nyata hingga ke tulang. Uang adalah satu-satunya penghalang antara hidup dan mati putrinya. "Dokter, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya sendirian. Saya jual semua yang saya punya pun tidak cukup setengahnya," kata Dewi di telepon. "BPJS-nya antri 2 tahun. Citra tidak punya 2 tahun, dia hanya punya 3 bulan, argumentasinya dengan ketidakberdayaan yang menghancurkan. Birokrasi dan kemiskinan menghukum putrinya, ketidakadilan yang selama ini hanya Rizal ketahui secara teori, namun kini ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri secara langsung. Dewi sedang menjalani mimpi buruk setiap orang tua, mengetahui bahwa obat itu ada, namun tidak mampu membayarnya. Rizal merasakan rasa malu yang dalam atas kekayaannya yang terus menumpuk sementara Dewi berjuang mati-matian demi uang untuk menyelamatkan satu nyawa. Setelah panggilan berakhir, Dewi menatap kosong ke depan dengan ponsel masih di tangannya dalam keadaan yang seperti mati rasa. "Anakku, Citraku," bisiknya berulang-ulang sambil mengayun-ayunkan tubuhnya ke depan dan ke belakang untuk menenangkan dirinya sendiri. Rizal ingin berteriak, ingin bangkit dan bilang bahwa ia akan membayar semuanya, namun rencananya masih membelenggunya di ranjang. Meski begitu, hatinya telah mengambil keputusan bulat. Ia tidak bisa bersikap pasif menghadapi penderitaan seperti ini. Kesetiaan dan cinta yang telah Dewi curahkan untuk keluarganya layak mendapatkan balasan yang jauh lebih besar. Dalam momen kritis itu, Dewi menghampiri ranjang Rizal, mungkin mencari kehadiran seseorang yang menenangkan, meski ia percaya Rizal tidak bisa mendengarnya. Ia menggenggam tangan Rizal erat-erat, air matanya jatuh di atas kulit Rizal, hangat dan penuh rasa sakit. "Pak Rizal, kalau Bapak sedang sadar, saya tahu Bapak pasti mau bantu. Bapak orang baik," bicaranya dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Tapi saya tidak bisa meminta. Tidak adil. Bapak juga sedang berjuang. Ya Allah, tolong hamba MU ini," pintanya sambil menatap langit-langit. Pengakuan kepercayaan terhadap kebaikan Rizal itu, bahkan di saat terburuknya, akhirnya meruntuhkan seluruh pertahanan Rizal dari dalam. Selama berjam-jam berikutnya, Rizal menyaksikan keputusasaan bisu Dewi yang mencoba membuat perhitungan dalam sebuah buku catatan lusuh. Ia mendengar Dewi menghubungi keluarga dan teman-teman, berusaha menjual harta bendanya yang sedikit, menerima penolakan demi penolakan dan alasan demi alasan. "Mama, Dewi mau jual televisi sama lemarinya." "Iya, tidak apa-apa.
Kita makan yang tidak perlu dimasak dulu. Dewi butuh uangnya, katanya di telepon. Ia sedang meruntuhkan kehidupan sederhana miliknya sendiri sepotong demi sepotong untuk membeli hari-hari bagi putrinya, mengorbankan segalanya tanpa ragu satu detik pun. Ini adalah gambaran paling murni dari cinta seorang ibu, pengorbanan total yang menggerakkan Rizal hingga ke sumsum tulangnya. Sementara Dewi berjuang mengumpulkan rupiah demi rupiah, Rizal teringat percakapan Sari tentang membelanjakan ratusan juta untuk perjalanan dan pakaian mewah. Kontrasnya sangat menyolok dan memuakkan. Istrinya merencanakan pemborosan harta yang dicuri sementara asisten rumah tangganya menjual televisi demi menyelamatkan putrinya. Ketidakadilan sosial dan moral dari situasi ini menyalakan api baru dalam diri Rizal, tekad yang membara untuk menyeimbangkan timbangan ini. Ini bukan lagi sekadar tentang menyelamatkan perusahaannya atau nyawanya sendiri, melainkan tentang menggunakan kekuatannya untuk berbuat kebaikan di tempat yang benar-benar penting. Citra tidak akan mati karena kekurangan uang. Itu yang Rizal sumpahkan kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Dewi keluar sebentar untuk mengurus anak-anak, mengusap air matanya dan memasang senyum palsu yang penuh keberanian. Semuanya baik-baik saja, sayang. Bude hanya sedikit pusing, tidak apa-apa, bohongnya agar mereka tidak khawatir. Kemampuannya untuk melindungi kepolosan Farhan dan Naila bahkan ketika dunianya sendiri sedang runtuh adalah sesuatu yang melampaui batas manusia biasa. Rizal mengagumi kekuatan yang stoik itu. Dewi adalah seorang pejuang yang menyamar dengan celemek dapur, melawan pertempuran-pertempuran tak kasat mata setiap harinya. Dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan Dewi berjuang sendirian barang satu menit pun. Sore tiba dan keputusasaan tampak telah bersarang di bahu Dewi yang berjalan semakin lambat, dikalahkan oleh kenyataan. Ia duduk kembali di sisi ranjang Rizal, kelelahan setelah terlalu banyak menangis dan terlalu banyak membuat perhitungan yang mustahil. Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak Rizal. Saya takut. Saya sangat takut kehilangan dia, bisiknya dalam keremangan sore. Ketakutan akan kematian seorang anak adalah teror yang tidak seharusnya dihadapi oleh orang tua manapun, dan Rizal merasakannya seolah itu miliknya sendiri. Empati membanjirinya, menghapus semua batas kelas dan perbedaan situasi yang memisahkan mereka. Rizal menelusuri rekening-rekeningnya secara mental, mencari cara paling cepat dan paling tidak mencolok untuk mentransfer dana yang dibutuhkan. Ia memiliki rekening darurat yang tidak diketahui Sari maupun Budi, dana yang disisihkan untuk krisis ekstrim seperti ini. Uang itu ada di sana, tersedia, tidak berguna di rekening bank, sementara seorang anak sekarat dan seorang ibu menderita. Solusinya ada di ujung tangannya, harfiah hanya selangkah dari keterbangkitan dirinya. Ia tahu mengungkap kondisinya itu berbahaya, namun membiarkan Dewi menderita satu hari lagi adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak bisa ia terima. Malam itu, Dewi tinggal lebih lama dari biasanya, enggan pergi ke rumahnya yang sepi untuk menghadapi kenyataan putrinya yang sakit. Ia duduk berjaga di sisi ranjang Rizal yang berpura-pura tidur, menemukan kedamaian dalam keheningan kamar yang mereka bagi bersama. Bapak cepat sembuh ya. Dunia ini butuh orang-orang baik dan saya butuh sebuah keajaiban, bisiknya sebelum pamit. Permintaan itulah sinyal paling pasti yang selama ini ditunggu Rizal untuk bertindak. Keajaiban yang ia pinta itu sedang berbaring di ranjang itu dan ia bertekad untuk menghadirkannya saat fajar. Keputusan sudah bulat. Keesokan harinya ia akan memecah kesunyiannya, mempertaruhkan rencananya, namun menyelamatkan Citra. Nyawa seorang anak jauh lebih berharga dari segala rencana pembalasan atau strategi bisnis apapun terhadap istrinya. Rizal hampir tidak bisa tidur malam itu karena gelisah menghadapi momen kebenaran yang sudah di depan mata, terus mengulang dalam pikirannya kata-kata yang akan ia ucapkan. Tangisan seorang ibu telah berhasil melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh hal lain, membangunkan sang konglomerat. Dari tidur pura-puranya untuk menghadapi kenyataan dengan berani. Hari esok adalah hari di mana air mata Dewi akan berubah menjadi harapan yang nyata. Pagi berikutnya datang dengan kejernihan seperti kristal, seolah seluruh semesta telah menyelaraskan diri untuk momen paling krusial yang akan segera terjadi. Rizal menunggu dengan sabar sambil mendengar langkah Dewi yang berat dan menyedihkan menaiki tangga tepat pukul 7 pagi. Dewi masuk ke kamar dengan rutinitas yang sama seperti biasanya, membuka tirai dan menyapanya dengan suara yang lesu dan tanpa semangat. Selamat pagi, Pak Rizal. Hari ini pagi-pagi juga mendung, ucapnya,
memproyeksikan kesedihannya sendiri ke langit di luar sana. Ia mendekat untuk merapikan bantal, membungkuk di atas Rizal untuk meluruskan sprei dengan tangan-tangannya yang terbiasa bekerja keras. Rizal menunggu tepat saat Dewi ada di dekatnya, merasakan kehangatannya, mendengar napasnya yang tidak teratur oleh kesedihan. Lalu ia membuka matanya tiba-tiba, menancapkan pandangannya langsung ke mata Dewi yang terbelalak kaget hingga membeku di tempat. Sebelum Dewi sempat berteriak atau menjatuhkan nampan yang dipegangnya, Rizal sudah berbicara dengan suara serak namun tegas. "Dewi, jangan teriak ya. Dengarkan saya dulu," bisiknya cepat sambil meletakkan satu jari di bibirnya. Dewi membeku sepenuhnya, matanya terbuka lebar dan mulutnya menganga dalam jeritan bisu yang tidak bisa keluar karena ketidakpercayaan yang total. "Pak Rizal, Bapak?" Gagapnya, mundur beberapa langkah sambil kedua tangannya memegang dadanya seolah hendak menahan jantung yang hampir meloncat keluar. "Dewi, saya sadar, dan saya sudah sadar sejak pertama kali kembali dari rumah sakit. Tapi tidak ada yang boleh tahu," jelasnya dengan penuh urgensi. "Ini semua sandiwara. Saya pura-pura untuk melindungi diri saya dan anak-anak saya dari Sari dan Budi," tambahnya sambil memperhatikan Dewi berusaha menyerap semua informasi itu. Rasa kaget awal Dewi berganti menjadi kebingungan yang bercampur ketakutan, matanya melirik ke arah pintu takut ada yang masuk. Rizal duduk tegak di ranjang dengan susah payah, menunjukkan bahwa meski lemah ia masih menguasai tubuh dan pikirannya sepenuhnya. "Saya dengar semuanya, Dewi. Saya dengar bagaimana kamu merawat anak-anak saya, bagaimana kamu membelaku, dan saya juga dengar telepon soal Citra," katanya sambil menatapnya langsung. Ketika ia menyebut nama putrinya, Dewi kembali menangis, kali ini karena campuran emosi yang membludak dan rasa malu karena didengar. "Maafkan saya, Pak Rizal, saya tidak mau merepotkan Bapak dengan masalah saya. Bapak juga sedang berjuang," ucapnya di sela-sela isak. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Dengar saya baik-baik. Uang untuk pengobatan Citra akan masuk rekening kamu hari ini juga," kata Rizal dengan nada yang tidak memberi ruang untuk dibantah. 280 juta rupiah dan berapapun yang masih kurang, Citra akan mendapatkan dokter-dokter terbaik yang ada di Jakarta, janjinya dengan tekad yang bulat. Dewi menggeleng keras-keras, tidak mampu mempercayai bahwa solusi dari mimpi buruknya sedang terjadi di depan matanya seperti ini. "Saya tidak bisa menerima itu. Terlalu besar. Saya ini cuma pembantu. Tidak mungkin saya bisa membalasnya seumur hidup," tolaknya dengan martabat meski di tengah kebutuhannya yang mendesak. Rizal menggenggam kedua tangan Dewi erat-erat, memaksanya menatap matanya agar mengerti kesungguhan dari tawarannya. "Kamu telah merawat yang paling berharga dalam hidupku, anak-anakku, ketika tidak ada orang lain yang mau melakukannya. Kamu menyelamatkan keluargaku," katanya dengan penuh perasaan. "Biarkan saya menyelamatkan keluargamu. Ini bukan pinjaman, ini ungkapan terima kasih, ini adalah keadilan. Citra akan sembuh," tegasnya. Dewi jatuh berlutut di sisi ranjang, mencium tangan Rizal sambil menangis lega dan penuh rasa syukur yang tak terhingga. "Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Allah yang membalas kebaikan Bapak. Saya berutang nyawa kepada Bapak," ulangnya tanpa henti, melepaskan semua tekanan yang selama ini ia tanggung sendirian. Setelah momen yang syarat emosi itu berlalu, Rizal menjelaskan keseluruhan situasi, rencana Sari, pencurian dari perusahaan, dan percobaan pembunuhan yang dirancang dengan licik. Dewi mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat, menutupi mulutnya saat memahami betapa besarnya kejahatan yang bersarang di dalam rumah ini. "Mereka itu kejam sekali. Mereka benar-benar mau membunuh Bapak," bisiknya, merasakan ketakutan yang nyata demi keselamatan majikannya. "Tepat. Dan karena itu saya butuh bantuanmu. Saya butuh kamu menjadi mata dan telinga saya di luar kamar ini," pinta Rizal. "Tidak ada yang boleh tahu saya sadar, termasuk anak-anak. Ini berbahaya," tegasnya dengan serius. Dewi mengusap air matanya dan ekspresinya berubah, dari keputusasaan menjadi tekad seorang induk yang melindungi anaknya. "Bapak bisa andalkan saya untuk apa saja. Dewi tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Bapak dan anak-anak," sumpahnya dengan keberanian yang nyata. "Dewi akan terus berpura-pura seperti biasa. Tetap sajikan teh untuk para pengkhianat itu seolah tidak terjadi apa-apa," katanya, siap mengambil perannya dalam konspirasi ini. "Mereka menjadi sekutu,
dipersatukan oleh sebuah rahasia yang bisa menyelamatkan nyawa keduanya dan keluarga mereka masing-masing. Rizal memberikan instruksi tepat tentang cara mengakses rekening rahasia melalui sebuah aplikasi di ponselnya yang Dewi ambilkan secara diam-diam. Mereka melakukan transfer di sana juga. Rizal menyaksikan mata Dewi bersinar saat konfirmasi ban muncul di layar. Pergi ke rumah sakit hari ini juga, bayar pengobatannya dan minta mereka mulai segera. Bilang kamu dapat pinjaman dari keluarga atau donasi anonim. Instruksinya, jangan timbulkan kecurigaan dengan pengeluaran besar di sini, harus hati-hati, sarannya sambil memikirkan setiap detail dengan cermat. Hari itu, Dewi keluar dari kamar sebagai perempuan yang berbeda. Matanya masih sembab namun punggungnya tegak dan langkahnya mantap. Rizal kembali ke posisi diamnya, namun di dalam dirinya ia merasa lebih hidup dan lebih berkuasa dari sebelumnya. Ia kini punya sekutu yang setia di dalam medan musuh, seseorang yang akan menjaganya sementara ia merancang serangan terakhir. Kesendirian yang menemaninya selama berhari-hari menguap, digantikan oleh keyakinan bahwa ia tidak berjuang sendirian. Fakta kerahasiaan yang tersegel di kamar itu lebih kuat dari kontrak apapun atau ancaman Sari manapun. Sore harinya, Dewi kembali dengan kabar dari rumah sakit, membisikkannya ke telinga Rizal sambil pura-pura mengelap keringat di dahinya. Sudah dibayar. Kemo mulai besok. Citra kirim gambar terima kasih. Meski dia tidak tahu siapa malaikat yang membantu, dia kirim gambar itu, ceritanya dengan penuh haru. Rizal merasakan kehangatan di dadanya yang nilainya melampaui seluruh jutaan yang sedang dicuri darinya. Mengetahui bahwa uangnya digunakan untuk memberikan kehidupan dan bukan sekadar menumpuk kekuasaan memberikan tujuan baru bagi keberadaannya. Dinamika di antara mereka berubah secara halus. Kini mereka bertukar pandang yang penuh makna ketika Sari masuk ke kamar untuk melampiaskan kekecewaannya. Dewi melaporkan segalanya, siapa yang menelepon ke rumah, surat apa yang datang, apa yang dikatakan anak-anak, dan apa yang direncanakan Budi. Ia menjadi mata-mata yang sempurna, tak terlihat bagi para penjahat yang menganggapnya hina dan tidak relevan. Rizal mengumpulkan informasi, menyusun kasus hukum dan strategis yang akan menghancurkan musuh-musuhnya dalam satu pukulan yang telanjang. Malam itu, Dewi membawa anak-anak untuk mengucapkan selamat malam dan Rizal merasakan godaan untuk memeluk mereka lebih erat dari sebelumnya. Ayah kelihatan lebih baik hari ini, wajahnya lebih segar, komentar Farhan, mengamati dengan ketajaman kanak-kanak yang tidak terduga. Iya, cinta kalian yang menyembuhkan ayah. Terus ajak ayah bicara ya. Dewi mendorong mereka, mengedipkan matanya yang hampir tidak terlihat kepada Rizal. Itu adalah momen persekutuan keluarga di mana Rizal, Dewi, dan anak-anak membentuk lingkaran cinta yang melindungi dari kegelapan yang menyelimuti rumah itu. Fakta sudah kuat, harapan diperbaharui, dan serangan balik siap untuk dimulai. Minggu-minggu berikutnya adalah latihan kesabaran dan ketepatan bagi Rizal dan Dewi yang beroperasi sebagai tim yang tersinkronisasi dengan sempurna. Melalui pesan terenkripsi di ponsel yang Dewi sediakan, Rizal menyewa seorang detektif swasta yang benar-benar bisa dipercaya. Sang detektif memasang alat pendengar dan kamera tersembunyi di ruang tamu, ruang kerja, dan taman, memanfaatkan jadwal fumigasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Kini Rizal tidak hanya mendengar apa yang terjadi di kamarnya, ia memiliki mata dan telinga di seluruh properti. Dari layar ponselnya ia bisa menyaksikan pertemuan-pertemuan Budi dan Sari, perayaan prematur mereka, dan penandatanganan dokumen-dokumen palsu. Ia juga menghubungi seorang akuntan forensik, kenalan lama, yang mulai melacak pergerakan keuangan perusahaan secara diam-diam. Mereka menemukan jaringan penggelapan yang kompleks yang sudah berlangsung berbulan-bulan, bertepatan persis dengan kehadiran Sari dalam hidupnya. Semua ini telah direncanakan dari awal. Kisah asmara itu, pernikahan yang tergesa-gesa, pencurian yang sistematis, dan akhirnya kecelakaan yang disengaja. Besarnya pengkhianatan ini sungguh total. Bukan cinta, ini adalah operasi kriminal terencana sejak hari pertama. Rizal merasakan muak namun juga lega karena instingnya selama ini terbukti tidak meleset. Dewi sementara itu menjalani kehidupan gandanya, asisten rumah tangga di siang hari, ibu pemberani dan mata-mata di malam hari. Ia menemani Citra ke setiap sesi pengobatan, melaporkan kepada Rizal setiap perkembangan, setiap kemenangan kecil melawan penyakit itu. Sang anak merespons pengobatan dengan baik dan harapan berbunga di rumah sakit di saat yang sama ketika bukti-bukti terus menumpuk di villa tersebut.
Dewi juga melindungi anak-anak dari racun Sari, menjaga mereka tetap sibuk di taman atau di kamar mereka sendiri. Ia adalah perisai manusia yang mencegah racun sang ibu tiri menyentuh jiwa Farhan dan Naila. Tibalah hari ketika pengacara Sari membawa dokumen final untuk menyatakan ketidakmampuan permanen Rizal di hadapan hakim yang bisa disuap. Tinggal cap medis ini saja dan dalam 3 hari kita adalah pemilik sah dari segalanya, rayakan Sari sambil memegang segelas jus dingin di tangannya. Budi, pastikan Dokter Hasan mau tanda tangan atau kita cari yang lain yang mau dengan harga yang tepat, perintahnya. Mereka tidak tahu bahwa Dokter Hasan sudah menjadi bagian dari rencana Rizal dan siap memberikan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Rizal memutuskan bahwa inilah harinya. Ia telah memiliki semua rekaman, semua dokumen bank, dan kekuatan yang diperlukan untuk bertindak. Pagi kebangkitan itu, Rizal berkoordinasi dengan Dokter Hasan untuk datang melakukan pemeriksaan rutin tepat pukul 10. Sari dan Budi sedang bersantai di ruang tamu, rileks dan percaya diri, menunggu pengacara mereka untuk merayakan kemenangan definitif. Sang dokter naik ke kamar sambil mengedipkan mata ke arah Dewi yang menunggu dengan gugup di koridor bersama anak-anak. Waktunya sudah tiba, Rizal, kamu siap? Tanya sang dokter pelan sambil mempersiapkan tasnya. Lebih siap dari sebelumnya, dokter. Kita akhiri sandiwara ini, jawab Rizal sambil duduk tegak di ranjang dan merentangkan lengannya. Sang dokter turun ke bawah dengan wajah yang dibuat-buat tampak terkejut, memanggil Sari dan Budi dengan suara keras. Ibu Sari, Pak Budi, cepat naik ke atas. Kalian harus lihat ini. Ini seperti keajaiban, serunya dengan nada teater yang sempurna. Sari naik dengan mendengus, kesal dengan interupsi itu, diikuti Budi yang tampak bingung namun waspada. Mereka masuk ke kamar dengan ekspektasi menemukan krisis medis, mungkin kematian yang sangat mereka nantikan. Yang mereka temukan adalah Rizal duduk di tepi ranjang, sudah dirapikan oleh Dewi, menatap mereka dengan pandangan sedingin batu es. Halo, sayang. Halo, mitra. Kangen sama saya? Ucap Rizal dengan suara yang dalam dan syarat ironi yang bergema di seluruh dinding kamar. Sari pucat seperti mayat, kedua tangannya menutup mulutnya sambil mundur secara naluriah ke arah pintu. Budi membeku di tempat seolah melihat orang mati yang bangkit untuk menyeret mereka ke neraka. Rizal, tapi dokter bilang, kamu harusnya. Gagap Sari, tidak mampu membentuk kalimat yang koheren menghadapi kenyataan yang memporak-porandakan seluruh rencananya. Saya mendengar semuanya. Setiap kata, setiap rencana, setiap hinaan terhadap anak-anak saya, dan setiap detail pencurian kalian, kata Rizal sambil berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah mereka dengan langkah yang sedikit goyah namun dengan kehadiran yang begitu kuat hingga membuat mereka mengkerut. Saya tahu soal klaim asuransi 10 miliar rupiah itu, saya tahu soal rekening di Singapura, dan saya tahu soal rem mobil saya yang dirusak dengan sengaja, tuduhnya langsung tanpa basa-basi. Budi mencoba bereaksi dengan memasang sikap defensif. Kamu mengigau akibat cedera kepala, Rizal. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Kami hanya menjaga kepentinganmu, bohongnya dengan berani. Rizal mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman di mana Budi mengakui telah merusak sistem rem dan Sari tertawa menanggapinya. Audio itu memenuhi seluruh kamar, menghapus segala kemungkinan penyangkalan atau keraguan atas kesalahan mereka. Saya punya salinan ini di cloud, di tangan pengacara saya, dan di tangan polisi yang sedang dalam perjalanan ke sini, informasinya dengan dingin. Selesai. Permainan kalian berakhir dan kalian semua kalah, vonis Rizal, menikmati teror yang tampak jelas di mata mereka. Sari mencoba mendekatinya sambil menangis air mata buaya. Rizal, dia yang memaksaku. Aku takut. Maafkan aku, ratapnya dengan sangat memelas. Simpan air mata itu, Sari. Jatah kebohonganmu sudah habis. Keluar dari rumahku. Sekarang, teriak Rizal sambil menunjuk pintu dengan penuh wibawa. Saat itulah 2 orang satpam yang telah Rizal sewa secara diam-diam masuk untuk mengawal mereka keluar. Kalian punya 5 menit untuk mengambil barang pribadi kalian, tidak ada yang bernilai, dan pergi sebelum polisi tiba. Perintah Rizal kepada para satpam yang berdiri tegap di kedua sisi pintu. Sari keluar sambil berteriak-teriak melontarkan sumpah serapah, memperlihatkan wajah aslinya yang sesungguhnya sampai ke momen terakhir, sementara Budi menundukkan kepala dalam-dalam dan melangkah keluar tanpa berani mengangkat muka.
Villa itu terasa seperti baru saja mengembuskan napas panjang yang tertahan bertahun-tahun ketika kedua orang itu melintasi ambang pintu menuju jalanan. Saat suara teriakan Sari menghilang ditelan jarak, Dewi muncul di depan pintu kamar dengan Farhan dan Naila yang sudah mendengar keributan dari bawah namun kini melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Ayah mereka berdiri tegak, sadar, dan hidup dengan seutuhnya. "Ayah!" teriak Farhan dan Naila serentak. Berlari sekencang kaki mereka bisa membawa mereka dan memeluk pinggang Rizal dengan sekuat tenaga, seolah jika mereka melepaskannya ia akan pergi lagi. Rizal jatuh berlutut agar sejajar dengan tinggi badan mereka, memeluk keduanya sambil menangis untuk pertama kalinya secara bebas, air mata yang melepaskan semua tekanan, semua rasa sakit, semua ketakutan yang selama ini harus ia simpan rapat-rapat dalam kesunyian. "Ayah di sini, sayang-sayang ayah. Ayah di sini dan tidak akan pergi lagi kemana-mana. Ayah janji," ucapnya di antara ciuman dan air mata yang bercampur menjadi satu aliran kebahagiaan yang tidak bisa ia bendung lagi. Dewi menyaksikan adegan itu dari bingkai pintu dengan air mata yang mengalir bebas di pipinya, menyadari bahwa mimpi buruk yang telah ia hadapi sendirian selama berminggu-minggu itu akhirnya benar-benar berakhir. Rizal mengangkat pandangannya dan menatap Dewi dengan tatapan penuh rasa syukur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata manapun di dunia ini, lalu mengulurkan tangannya, mengundang Dewi untuk bergabung dalam pelukan keluarga itu. "Kemari, Dewi. Ini juga karena kamu. Kamu yang menyelamatkan kami semua," katanya dengan ketulusan yang terpancar dari setiap serat suaranya. Dewi mendekat dengan ragu-ragu, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia berhak berada di sana, namun tangan Rizal menariknya masuk dan mereka berempat berpelukan, sebuah pelukan yang menandai berakhirnya kegelapan dan dimulainya era baru yang penuh cahaya. Jaring kebohongan yang selama ini melilit villa ini telah putus dan kebenaran, meski menyakitkan dalam prosesnya, telah membawa kebebasan dan keadilan yang sesungguhnya ke dalam rumah ini. Sore itu polisi datang dan membawa Sari serta Budi pergi dengan tangan terborgol, ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan berlapis, dan penggelapan dana dalam jumlah yang sangat besar. Rizal berdiri di depan jendela lantai 2 menyaksikan keduanya dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan tenang, menutup satu babak kelam dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa ia lupakan namun juga tidak perlu lagi ia takuti. Rumah itu terasa bersih, terasa ringan, seolah dimurnikan oleh kebenaran dan oleh lenyapnya segala kejahatan yang pernah menghuni setiap sudutnya. Kini waktunya untuk membangun kembali, untuk menyembuhkan, dan untuk benar-benar hidup, dikelilingi oleh orang-orang yang telah membuktikan kesetiaan mereka dalam kobaran api ujian yang sesungguhnya. Kebangkitan Rizal bukan hanya kebangkitan fisik, melainkan kebangkitan jiwa dan spiritualitas yang jauh lebih dalam dan lebih bermakna dari sekadar bangun dari ranjang. Proses hukum terhadap Sari dan Budi berjalan dengan cepat dan meyakinkan berkat tumpukan bukti yang telah Rizal kumpulkan dengan penuh kesabaran selama berminggu-minggu berbaring pura-pura tak sadarkan diri. Rekaman audio dan video, dokumen bank yang memperlihatkan aliran dana ke rekening luar negeri, laporan akuntan forensik tentang jaringan perusahaan fiktif, serta kesaksian Dr. Hasan, semuanya membentuk tembok bukti yang tidak bisa diruntuhkan oleh pengacara terbaik manapun yang mereka sewa. Hakim membacakan vonis yang berat untuk keduanya. Sari dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan gabungan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan bermotif warisan, sementara Budi mendapatkan hukuman 10 tahun atas keterlibatannya dalam sabotase kendaraan dan penggelapan dana perusahaan yang mencapai miliaran rupiah. Ketika berita vonis itu sampai ke telinga Rizal melalui panggilan dari pengacaranya, ia sedang duduk di taman bersama Farhan dan Naila yang sedang bermain bola, dan ia hanya menghela napas panjang sambil memejamkan mata sebentar, bukan karena kelegaan semata, melainkan karena ia sadar bahwa keadilan memang selalu datang bagi mereka yang bersabar. Dengan beban itu akhirnya terangkat dari bahunya, Rizal bisa mulai berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya, keluarganya dan pemulihan citra dari penyakit yang masih terus dijalani dengan penuh harapan. Villa yang dulu terasa dingin dan penuh protokol itu perlahan-lahan berubah menjadi rumah yang sesungguhnya, dipenuhi suara tawa, mainan yang berserakan di lantai, aroma masakan dari dapur, dan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Rizal secara dramatis mengurangi beban kerjanya, mendelegasikan hampir semua fungsi operasional kepada tim manajemen yang ia percaya, agar ia bisa menjadi ayah yang benar-benar hadir secara fisik, emosional, dan spiritual.
Untuk Farhan dan Naila yang selama ini telah ia tinggalkan terlalu sering demi dunia bisnis yang ternyata tidak memberinya apapun yang benar-benar berharga. Setiap pagi kini Rizal yang membangunkan anak-anaknya, menyiapkan sarapan bersama Dewi di dapur, dan mengantar mereka ke sekolah dengan mobil sendiri, hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah sempat ia lakukan namun kini ia sadari adalah kemewahan paling nyata yang pernah ada. Rizal mulai menemani Dewi ke setiap sesi kemoterapi citra di rumah sakit, hadir sebagai sosok yang menjadi seperti ayah bagi gadis kecil itu tanpa pernah ada yang memintanya untuk melakukan itu. Pada awalnya Citra pemalu dan canggung, terkesan dengan sosok bos ibunya yang ternyata jauh lebih hangat dan lebih lucu dari yang ia bayangkan dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Namun tidak butuh waktu lama sebelum tembok kecanggungan itu runtuh. Dimulai dari sebuah permainan teka-teki gambar yang Rizal bawa ke ruang tunggu rumah sakit pada suatu siang dan yang membuat Citra tertawa begitu keras hingga perawat di koridor menoleh ke arah mereka dengan senyum heran. Farhan, Naila, dan Citra membentuk persaudaraan yang ditempa bukan dalam kondisi ideal melainkan dalam badai dan kesulitan yang justru membuat ikatan mereka jauh lebih kuat dari persaudaraan biasa. Mereka pergi ke rumah sakit bersama sebagai satu tim penyemangat, membawa permainan, buku cerita, dan kadang-kadang kue buatan tangan yang hasilnya tidak selalu sempurna namun selalu dimakan habis dengan penuh semangat. Bagi Citra yang selama ini menghadapi sakit sendirian bersama ibunya, memiliki teman-teman dan sosok seorang laki-laki dewasa yang hadir dan peduli terasa sama menyembuhkannya dengan obat-obatan yang mengalir melalui selang infusnya. Hubungan antara Rizal dan Dewi berevolusi dengan cara yang tidak pernah direncanakan oleh siapapun namun terasa sangat alami. Seperti air yang secara perlahan menemukan jalan menuju lautan tanpa perlu dipaksa atau diarahkan. Tidak ada momen tunggal yang bisa ditunjuk sebagai titik awal, tidak ada pengakuan yang dramatis atau pernyataan yang tiba-tiba. Yang ada hanyalah hari-hari yang terus berlalu, kebersamaan yang terus menumpuk, tawa yang terus bersambung, dan kesadaran yang datang perlahan namun pasti bahwa mereka tidak lagi sekadar dua orang yang berbagi atap yang sama namun dua jiwa yang menemukan kenyamanan paling dalam dalam kehadiran satu sama lain. Rizal menyadarinya pertama kali pada suatu malam ketika Dewi tertidur di kursi di sudut ruang tamu sambil memegang buku yang sedang ia baca. Rambut hitamnya sedikit berantakan dan wajahnya begitu tenang dalam tidur, dan Rizal yang baru pulang dari rapat darurat mendapati dirinya berdiri cukup lama memandangi perempuan itu tanpa sanggup bergerak, merasakan sesuatu di dadanya yang sama sekali tidak pernah ia rasakan selama 8 bulan pernikahannya dengan Sari. Dewi menyadarinya kemudian, pada suatu sore ketika Rizal sedang membantu Naila mengerjakan tugas menggambar di meja dapur, suara tawa mereka berdua mengisi seluruh ruangan, dan Dewi yang sedang mengaduk sup di kompor mendapati bahwa ia berbalik bukan karena ingin memeriksa masakan melainkan karena hanya ingin melihat ekspresi wajah Rizal saat tertawa seperti itu. Dan ketika tatapan mereka bertemu secara tidak sengaja, keduanya menoleh ke arah lain hampir serentak dengan pipi yang sedikit lebih hangat dari biasanya. Mereka tidak terburu-buru. Tidak ada yang memaksa atau mendorong. Keduanya membawa luka masing-masing, Rizal dengan bekas pengkhianatan yang masih perlahan pulih, dan Dewi dengan kesedihan seorang janda yang bertahun-tahun belajar menjadi kuat sendirian. Mereka seperti dua bangunan yang pernah roboh dan sedang dibangun ulang dari fondasi, tidak ada yang mau tergesa-gesa sebelum fondasinya benar-benar kokoh. Makan malam di dapur yang mulanya hanya rutinitas berubah menjadi ritual yang keduanya nantikan tanpa berani mengakuinya kepada siapapun. Rizal mulai sengaja pulang lebih awal dari yang diperlukan. Dewi mulai menyiapkan teh dengan cara yang Rizal sukai tanpa perlu dipesan. Anak-anak menyaksikan semua ini dengan mata yang lebih jeli dari yang diperhitungkan orang dewasa manapun. Dan suatu sore Farhan berbisik kepada Naila di balik pintu dapur bahwa ia rasa ayah suka sama Bude Dewi, pernyataan yang membuat Naila menutup mulut dengan tangan untuk menahan tawa yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Proses penyembuhan Citra menjadi benang merah yang menyatukan semua dinamika dalam keluarga yang sedang menemukan bentuknya ini. Setiap kabar baik dari dokter adalah perayaan bersama, bukan hanya bagi Dewi sebagai ibunya, melainkan bagi seluruh penghuni villa yang sudah menganggap Citra sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Rizal mempelajari nama-nama obat, memahami jadwal kemo, dan hafal betul makanan apa saja yang bisa dan tidak bisa dikonsumsi Citra selama masa pengobatan. Detail-detail yang bahkan beberapa dokter kadang lupa namun tidak pernah luput dari perhatian Rizal yang mencatatnya dengan teliti di sebuah buku kecil yang selalu ia bawa. Pada suatu hari Sabtu,
Ketika Citra sedang menjalani sesi kemoterapi dan Dewi duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya, Rizal masuk ke ruangan membawa sebuah kotak berisi puzzle bergambar peta Indonesia yang sangat besar, hadiah yang ia beli khusus karena Citra pernah menyebutkan mimpinya untuk mengunjungi Raja Ampat suatu hari nanti. Biar kita selesaikan ini dulu di sini, sambil nunggu infusnya habis, kata Rizal sambil membuka kotak itu di atas meja kecil di sudut ruangan. Citra memandangi kotak puzzle itu dengan mata yang berbinar, sebuah cahaya yang membuat Dewi harus menoleh ke arah lain untuk menyembunyikan air mata yang tiba-tiba menggenang di sudut matanya, bukan karena sedih melainkan karena begitu bersyukur menyaksikan putrinya bisa berbinar seperti itu di tengah semua yang sedang mereka lalui. Mereka mengerjakan puzzle itu bersama-sama selama hampir 2 jam. Farhan dan Naila yang ikut bergabung setelah masuk membawa bekal dari kantin, bertengkar kecil soal kepingan mana yang cocok di mana, membuat suasana ruangan yang biasanya senyap dan menegangkan menjadi penuh suara kehidupan yang hangat. Perawat yang melintas di depan pintu sempat berhenti sejenak untuk melihat dan tersenyum. Tidak sering ada pemandangan seperti ini di bangsal kemoterapi anak. Suatu malam yang tenang, ketika anak-anak sudah tidur dan Dewi sedang membereskan dapur, Rizal masuk dan tanpa berkata apa-apa mulai membantu mengeringkan piring yang sudah dicuci. Mereka bekerja dalam keheningan yang nyaman selama beberapa menit sebelum Rizal akhirnya berbicara dengan nada yang pelan namun serius. "Dewi, aku mau kamu berhenti kerja sebagai pembantu di sini," katanya tanpa melihat ke arahnya, matanya tetap pada piring yang ia pegang. Dewi berhenti bergerak. "Dengarkan dulu," potong Rizal lembut. "Bukan karena aku tidak mau kamu di sini. Justru sebaliknya. Tapi kamu terlalu cerdas, terlalu berbakat, terlalu berharga untuk menghabiskan waktumu hanya mengepel lantai dan mencuci piring. Kamu punya mimpi yang belum selesai, Dewi. Kamu pernah cerita soal kuliah yang terpaksa kamu tinggalkan. Aku mau kamu lanjutkan," ucapnya dengan penuh keyakinan. Dewi meletakkan kain lap di tangannya dengan pelan. "Tapi Citra masih pengobatan, biayanya." "Sudah beres. Jangan khawatirkan itu," Rizal memotong lagi. "Yang perlu kamu khawatirkan hanyalah pilihan jurusan apa yang paling kamu inginkan dan universitas mana yang paling bagus untuk itu," katanya, akhirnya berbalik dan menatap Dewi langsung. Ada keheningan panjang di antara mereka. Dewi menatap matanya mencari tanda bahwa ini nyata dan bukan sesuatu yang akan ia sesali jika ia terlalu cepat mempercayainya. Yang ia temukan hanya kejujuran yang bersih dan ketulusan yang tidak dibuat-buat. "Kependidikan," bisik Dewi akhirnya. "Saya selalu ingin jadi guru, Pak Rizal." Rizal mengangguk pelan dengan sudut bibirnya terangkat ke atas. "Universitas terbaik untuk kependidikan di Jakarta. Besok kita cari tahu bersama," kata Rizal dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bantahan. Dewi mendaftar ke sebuah universitas negeri terkemuka di Jakarta 2 minggu kemudian. Proses administrasinya tidak mudah karena ia harus melengkapi berbagai berkas dan mengikuti ujian masuk yang sudah cukup lama tidak ia sentuh. Namun Rizal duduk di meja makan menemaninya belajar setiap malam, dan anak-anak yang awalnya hanya duduk menonton akhirnya ikut terlibat. Farhan yang ternyata cukup jago matematika membantu Dewi mengerjakan soal-soal latihan. Dan Naila yang suka menggambar membuat catatan berwarna-warni untuk Dewi agar lebih mudah mengingat. Ketika hasil ujian keluar dan Dewi dinyatakan diterima, Rizal membeli kue bolu kesukaannya dan menyuruh anak-anak menggambar spanduk kecil dari kertas karton bekas. Tulisannya tidak rata dan warnanya tidak sempurna, namun Dewi menangis melihatnya dan mengatakan bahwa itu adalah kue ternak dan spanduk terindah yang pernah ada di dunia. Kesehariannya berubah sepenuhnya namun tidak ada yang terasa janggal karena semua perubahan itu terjadi secara organik. Pagi hari Dewi kuliah, siang ia kembali untuk menemani Citra beristirahat atau pergi ke kontrol rutin. Sore ia belajar di meja makan bersama anak-anak yang juga mengerjakan PR mereka, dan malam ada Rizal yang selalu menyiapkan teh dan duduk di kursi seberang untuk menemaninya jika ada soal yang membuat bingung. Villa itu berdenyut dengan ritme kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang dipamerkan atau dipertunjukkan, melainkan kehidupan yang dijalani dengan sepenuh hati oleh orang-orang yang menemukan artinya di dalam satu sama lain. Pada suatu sore yang cerah, kira-kira 3 bulan setelah semua badai itu berlalu, Citra yang sedang duduk di teras sambil menggambar tiba-tiba menengadah dan memanggil Rizal yang sedang menyiram tanaman di taman. "Pak Rizal," panggilnya dengan nada yang terdengar seperti ia sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Rizal berbalik dan berjalan ke arahnya. "Apa, Citra?"
Boleh saya panggil Bapak? Ayah, tanya Citra dengan suara yang sangat pelan namun sangat jelas, matanya yang besar menatap Rizal dengan campuran harapan dan kekhawatiran yang membuat hati Rizal serasa diremas dari dalam. Keheningan berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti beberapa menit. Rizal berjongkok di depan Citra sehingga mata mereka sejajar. Tenggorokannya terasa sesak namun bibirnya membentuk senyum yang paling tulus yang pernah ada di wajahnya. Kamu bisa panggil Bapak dengan apapun yang terasa benar di hatimu, Citra. Dan apapun yang kamu panggil, Bapak selalu akan ada untuk kamu, jawabnya dengan suara yang sedikit retak namun penuh kehangatan. Citra melemparkan dirinya ke dada Rizal dalam sebuah pelukan yang kuat untuk ukuran tubuh kecilnya yang sedang berjuang melawan sakit, dan Rizal memeluknya balik sambil memejamkan mata, bersyukur dalam diam untuk momen yang tidak pernah ia bayangkan akan ia alami namun ternyata adalah salah satu momen paling bermakna dalam seluruh hidupnya. Dewi menyaksikan ini dari balik jendela dapur dan kali ini ia membiarkan air matanya mengalir bebas tanpa repot-repot mengusapnya. Berita paling ditunggu itu datang pada suatu Selasa pagi ketika langit Jakarta kebetulan sedang sangat biru dan angin bertiup dengan cara yang terasa seperti kabar baik. Dokter Indah memanggil Dewi dan Rizal masuk ke ruangannya setelah pemeriksaan lengkap terakhir Citra, dan dengan senyum lebar yang tidak bisa ia sembunyikan ia menyampaikan bahwa hasil scan dan semua pemeriksaan menunjukkan bahwa sel kanker sudah tidak terdeteksi sama sekali di tubuh Citra. Remisi sempurna. Pengobatan selesai. Citra boleh pulang dan menjalani hidup normal dengan pemantauan rutin 6 bulan sekali. Dewi tidak bisa mengeluarkan suara sepatah pun selama beberapa detik. Ia hanya duduk di kursi dengan kedua tangan menutupi wajahnya sementara bahunya berguncang hebat. Rizal yang duduk di sebelahnya meletakkan tangannya di punggung Dewi dengan lembut dan membiarkan perempuan itu menangis sepuasnya. Tangisan yang melepaskan bukan hanya ketakutan beberapa bulan terakhir melainkan seluruh beban bertahun-tahun menjadi ibu tunggal yang berjuang sendirian menghadapi segalanya. Alhamdulillah, akhirnya bisik Dewi dari balik tangannya, kata yang paling sederhana namun paling kaya maknanya yang pernah ia ucapkan dalam hidupnya. Mereka merayakannya dengan pesta kecil di villa, bukan pesta yang mewah dengan tamu undangan ratusan orang, melainkan pesta yang hangat dengan kue bolu yang Rizal pesan dari toko kue langganan mereka dan balon-balon warna-warni yang dihiasi Farhan dan Naila di seluruh ruang tamu dengan tekad yang jauh melampaui kemampuan menghias mereka yang sesungguhnya. Citra masuk ke ruangan yang sudah didekorasi itu dan tertegun sebentar melihat semua balon dan kertas warna-warni sebelum matanya menemukan kata-kata yang ditulis besar-besar oleh Farhan dengan spidol hitam di selembar karton, Citra sembuh, Alhamdulillah. Dan ia berlari ke pelukan ibunya sambil tertawa dan menangis sekaligus. Malam itu mereka berlima duduk di teras sambil melihat bintang-bintang yang bermunculan satu persatu di langit Jakarta yang kebetulan tidak berawan, dan Rizal menyadari bahwa ia belum pernah sebahagia ini dalam hidupnya, bukan bahagia karena pencapaian bisnis atau aset yang bertambah, melainkan bahagia karena ia sedang benar-benar ada di tempat yang tepat, bersama orang-orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Beberapa minggu setelah kabar gembira remisi Citra, Rizal mulai menyimpan sesuatu dalam hatinya dengan cara yang terasa aneh baginya, bukan karena ia takut atau ragu, melainkan karena ia ingin melakukan ini dengan benar, dengan cara yang bermartabat dan penuh rasa hormat terhadap semua yang telah Dewi lalui dan semua yang ia percayai. Ia mulai mempersiapkan semuanya dengan bantuan 3 orang yang paling bisa ia percaya untuk menjaga rahasia, Farhan, Naila, dan Citra, yang ternyata jauh lebih handal menjaga rahasia dari yang ia duga. Meski Naila beberapa kali hampir tidak sengaja membocorkannya ketika Dewi bertanya mengapa anak-anak sering berbisik-bisik dan kemudian berhenti mendadak ketika ia mendekat. Taman villa didekorasi oleh Rizal dibantu seorang teman yang bekerja di bidang event organizer, dipenuhi lampu-lampu kecil yang digantung di antara pepohonan dan bunga-bunga putih yang ditata dengan sederhana namun indah, menciptakan suasana yang terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Rizal mengundang Dewi untuk makan malam dengan alasan merayakan 1 tahun Citra bebas dari pengobatan, dan Dewi yang tidak mencurigai apa-apa datang dengan mengenakan gaun biru sederhana yang pernah Rizal belikan untuknya. Ia memakainya karena itu adalah satu-satunya gaun yang ia miliki untuk kesempatan yang terasa sedikit istimewa. Tidak tahu bahwa malam ini adalah malam paling istimewa dalam hidupnya. Ia masuk ke taman dan berhenti sebentar menyaksikan pemandangan yang ada di depannya, lampu-lampu kecil yang berkelip di antara daun-daun, meja makan yang tertata rapi dengan bunga-bunga segar, dan 3 anak yang berdiri dengan senyum yang terlalu lebar untuk sekadar makan malam. Biasa. Ada apa ini?
Tanya Dewi dengan nada yang sedikit curiga namun matanya sudah mulai berkaca-kaca bahkan sebelum ia tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Duduk dulu, Dewi, kata Rizal sambil menarik kursinya dengan lembut. Makan malam berlangsung dengan percakapan yang hangat, mereka mengenang semua yang telah mereka lalui bersama, dari momen-momen tergelap hingga hari-hari penuh harapan, tertawa bersama atas hal-hal yang dulu terasa sangat berat namun kini bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dewi merasa sesuatu sedang menuju ke suatu tempat namun tidak bisa menebak dengan pasti kemana, jantungnya berdenyut sedikit lebih kencang dari biasanya tanpa ia pahami alasannya. Ketika hidangan terakhir sudah habis dan suasana semakin hangat oleh cahaya lampu dan momen yang ada, Rizal bangkit berdiri dengan ekspresi yang terlihat seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Ada yang ingin aku sampaikan, katanya dengan suara yang sedikit berbeda dari biasanya, lebih pelan, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Dewi menatapnya. Anak-anak diam sepenuhnya, pencapaian luar biasa untuk 3 anak yang biasanya tidak pernah diam lebih dari 3 menit. Dewi, Rizal mulai, kamu datang ke hidupku, ke hidup kami, di saat yang paling kelam. Dan kamu tidak datang dengan janji-janji atau kata-kata manis. Kamu datang dengan tangan yang mau bekerja keras, hati yang mau terbuka, dan kesetiaan yang tidak meminta imbalan apapun. Dewi menelan ludah. Matanya sudah basah. Kamu mengajarkan aku bahwa cinta yang nyata tidak terlihat seperti yang selama ini aku bayangkan. Cinta yang nyata terlihat seperti seseorang yang merapikan selimut orang yang sakit di tengah malam. Seperti seseorang yang menahan tangisnya sendiri agar anak-anak orang lain tidak ikut takut. Seperti seseorang yang tetap percaya pada kebaikan bahkan ketika dunia di sekitarnya sedang sangat tidak baik. Lanjutnya, suaranya semakin penuh perasaan. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru berwarna coklat tua, bukan cincin berlian yang berlebihan melainkan sebuah cincin emas sederhana dengan detail ukiran halus yang ia pilih sendiri karena merasa itulah yang paling sesuai dengan Dewi, tidak berlebihan namun indah dengan caranya sendiri. Rizal berlutut di hadapan Dewi sementara ketiga anak meloncat kecil di tempat mereka berdiri, tidak sanggup menahan kegembiraan yang sudah hampir meledak sejak tadi. Aku mencintaimu, Dewi, bukan karena aku berhutang sesuatu padamu, melainkan karena kamu adalah perempuan yang membuat aku ingin menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Aku ingin kamu menjadi istriku, pasangan hidupku, dan ibu resmi dari keluarga kecil yang luar biasa ini. Maukah kamu menikah denganku dan menjadikan aku suami yang akan selalu berusaha layak mendapatkan kebaikanmu? Tanyanya sambil membuka kotak itu. Cincin itu berkilau dengan cahaya lampu-lampu kecil di sekelilingnya, memantulkan cahaya yang terasa seperti bintang-bintang kecil yang turun dari langit malam. Dewi menutup mulutnya dengan kedua tangan selama beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup sebelum ia mengangguk dengan keras dan mengucapkan kata yang sudah menunggu di hatinya jauh lebih lama dari yang ia sendiri sadari. Mau. Ya, mau. 1000 kali mau, jawabnya, suaranya terputus oleh tangis yang tidak lagi bisa ia tahan. Rizal berdiri dan Dewi langsung memeluknya, dan ketiga anak langsung berlari menyerbu keduanya dari segala arah sambil berteriak, "Hore!" dengan cara yang sepenuhnya menghancurkan nuansa romantis namun sekaligus membuatnya menjadi sempurna karena itulah yang paling nyata. Keluarga ini selalu berantakan dan selalu sempurna pada saat yang bersamaan. Sekarang kita beneran jadi saudara, seru Farhan sambil mencubit Citra di pipi dengan penuh kasih sayang yang tidak diminta. Aduh, protes Citra sambil tertawa. Naila sudah menangis sambil tertawa sejak beberapa menit sebelumnya dan sekarang ia hanya berdiri memeluk pinggang Dewi dan Rizal sekaligus dengan lengannya yang tidak cukup panjang namun mencoba dengan sepenuh hati. Persiapan pernikahan berlangsung selama 3 bulan yang dipenuhi dengan keputusan-keputusan kecil yang masing-masing terasa penting dan menyenangkan untuk diambil bersama-sama. Rizal sejak awal menegaskan bahwa ia tidak menginginkan pesta besar, bukan karena pelit melainkan karena ia sudah mendapatkan semua pelajaran yang ia butuhkan tentang perbedaan antara sesuatu yang terlihat megah di luar dan sesuatu yang sesungguhnya bermakna di dalam. Dewi tentu saja tidak keberatan sama sekali. Yang ia inginkan hanyalah akad nikah yang sah, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintai mereka, dengan doa yang tulus dari orang-orang yang hadir bukan karena undangan melainkan karena keinginan mereka sendiri untuk menjadi bagian dari momen itu. Mereka mengundang tidak lebih dari 50 orang, keluarga dekat, beberapa sahabat lama, rekan-rekan terpercaya, dan para tetangga yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tidak ada liputan media,
Tidak ada fotografer dengan tim besar, hanya seorang teman yang memang hobi memotret dan bersedia mengabadikan hari itu dengan caranya yang hangat dan tidak formal. Taman villa yang sama, tempat di mana Rizal melamar, tempat di mana mereka merayakan kesembuhan Citra, tempat di mana anak-anak berlari-larian di sore hari, didekorasi dengan bunga-bunga melati putih yang aromanya memenuhi udara dengan keharuman yang tidak berlebihan namun menyentuh. Pelaminan sederhana didirikan di bawah pergola yang dibalut dengan kain putih dan untaian melati, dan di sanalah Rizal berdiri menunggu, dengan baju koko putih dan kain batik yang dipilihkan oleh Farhan dengan penuh pertimbangan yang menggemaskan. Dewi berjalan menuju pelaminan ditemani oleh Farhan di sisi kanannya dan Citra di sisi kirinya, dua anak yang dengan cara masing-masing telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Sementara Naila berjalan di depan mereka menaburkan kelopak bunga mawar merah muda dengan serius dan penuh konsentrasi seolah ini adalah tugas paling penting yang pernah ia emban dalam hidupnya. Dewi mengenakan kebaya putih sederhana yang ia pinjam dari kakak perempuannya dan rambut hitamnya disematkan bunga melati kecil di sisinya. Tidak ada riasan yang berlebihan, tidak ada aksesori yang berkilauan, hanya kesederhanaan yang membuat semua orang yang hadir merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih indah dari pertunjukan manapun. Rizal memandanginya dari jauh kemudian semakin dekat dan kemudian sangat dekat, dan ekspresi di wajahnya adalah ekspresi seseorang yang baru saja menyadari bahwa semua yang ia cari selama ini ternyata sudah ada di dekatnya jauh sebelum ia sadar untuk mencarinya. Akad nikah diucapkan dengan lancar dan tegas, dan ketika jabat tangan tanda sah pernikahan itu berlangsung, dari antara tamu terdengar suara takbir yang spontan dan tulus. Bukan karena diminta melainkan karena memang itulah yang paling pantas diucapkan saat menyaksikan kebahagiaan yang sesungguhnya hadir di depan mata. Farhan yang sejak tadi berusaha keras tampak dewasa langsung menutupi matanya dengan lengan bajunya ketika air mata mengalir turun tanpa bisa ia cegah, dan Naila yang melihatnya langsung memeluk kakaknya sambil menangis juga. Mereka berdua tampak konyol dan mengharukan sekaligus. Dua anak yang sudah menanggung terlalu banyak untuk usia mereka namun kini bisa akhirnya menangis bukan karena kesedihan melainkan karena kebahagiaan yang meluap tidak tertampung. Citra duduk di antara mereka dengan senyum yang paling lebar, memegang tangan keduanya sekaligus, bersyukur dalam hatinya yang kecil namun dalam atas semua yang telah ia terima tanpa ia minta, sebuah keluarga, kesembuhan, dan masa depan. Di resepsi yang berlangsung sederhana namun hangat itu, Rizal menyimpan satu kejutan terakhir yang sudah ia persiapkan jauh-jauh hari dengan bantuan pengacaranya. Ia memanggil Citra untuk berdiri di sampingnya dan mengeluarkan sebuah amplop resmi berwarna coklat yang di atasnya tercetak lambang pengadilan. "Citra, ini untukmu," katanya sambil berlutut di depan gadis kecil itu. Citra membuka amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar dan mengeluarkan selembar dokumen resmi yang di bagian atasnya tertulis penetapan adopsi dan di bagian tengahnya tertulis nama lengkapnya yang baru, Citra Dewi Pratama, dengan Rizal dan Dewi tercantum sebagai orang tua sah di hadapan hukum dan negara. Citra membaca nama itu berulang kali tanpa bersuara, bibirnya bergerak-gerak pelan seperti seseorang yang sedang memastikan bahwa apa yang mereka baca benar-benar nyata dan bukan bagian dari mimpi yang akan segera berakhir saat terbangun. Lalu ia mendongak dan menatap Rizal dengan mata yang sudah penuh hingga tumpah. Ini berarti saya benar-benar anak bapak sekarang?" tanyanya dengan suara sekecil bisikan. "Sudah dari dulu," jawab Rizal. "Sekarang cuma ada hitam di atas putihnya." Citra menangis dalam pelukan Rizal dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh anak yang sudah sangat lama memendam kerinduan akan sosok ayah dan baru sekarang diizinkan untuk merasakannya sepenuhnya. Dewi yang berdiri di belakang mereka sudah tidak bisa lagi menahan apapun dan membiarkan segalanya mengalir dengan bebas, mengucap syukur dalam hati kepada Allah atas semua jalan berliku yang ternyata selalu mengarah ke tempat yang paling indah ini. 5 tahun berlalu setelahnya, berlalu bukan dengan cara yang cepat dan tidak terasa melainkan dengan cara yang kaya dan penuh, setiap harinya meninggalkan jejak yang berarti. Villa di kawasan Menteng itu hampir tidak bisa dikenali oleh siapapun yang pernah melihatnya di masa kelam. Kini ia dipenuhi foto-foto keluarga yang ditempel di setiap dinding, gambar-gambar Citra yang ditempel di pintu kulkas, helm sepeda yang tergeletak di dekat pintu masuk, sepatu olahraga Farhan yang tidak pernah ada di raknya, dan suara-suara kehidupan yang mengisi setiap sudut dari pagi hingga malam. Farhan sudah menjadi remaja dengan badan yang hampir setinggi Rizal dan minat yang sangat besar pada olahraga basket. Ia bergabung dengan tim sekolahnya dan setiap pertandingan selalu dihadiri oleh seluruh keluarga tanpa terkecuali.
Rizal yang berteriak paling keras dari tribun dan Dewi yang membawa bekal untuk semua orang karena menurutnya tidak ada yang boleh menonton sambil lapar. Naila menemukan passionnya pada seni tari tradisional. Ia bergabung dengan sanggar tari di dekat rumah dan setiap penampilan recitalnya selalu membuat Rizal menahan napas karena putrinya yang dulu pemalu itu kini bergerak di atas panggung dengan kepercayaan diri yang membuat semua orang di ruangan tidak bisa mengalihkan pandangan. Citra yang kini sehat sepenuhnya tumbuh menjadi anak yang luar biasa empatinya. Mungkin karena ia sendiri pernah merasakan sakitnya menjadi seseorang yang membutuhkan pertolongan dan tidak berdaya. Ia sering mengunjungi anak-anak lain yang sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit tempat ia dulu dirawat, membawakan buku-buku bergambar dan duduk membacakannya dengan suara yang ekspresif persis seperti yang dulu Dewi lakukan untuknya. Ia sudah memutuskan sejak usia 9 tahun bahwa ia akan menjadi dokter anak. Keputusan yang tidak pernah ia ragukan sejak pertama kali ia ucapkan dan yang membuat Dokter Indah tersenyum bangga setiap kali Citra datang untuk pemeriksaan rutin. Dewi menyelesaikan kuliahnya dengan nilai yang sangat memuaskan, meluluskan diri dari program studi kependidikan dengan predikat cum laude yang membuat seluruh keluarga datang ke acara wisuda dengan baju terbaik masing-masing dan Rizal yang memesan buket bunga yang terlalu besar sehingga Dewi kesulitan membawanya dan harus dibantu Farhan yang tertawa geli sepanjang jalan. Setelah lulus ia bergabung dengan sebuah yayasan pendidikan yang kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga yang didirikan oleh Rizal sebagai wujud nyata dari semua yang pernah mereka alami bersama. Sebuah yayasan yang memberikan beasiswa dan layanan kesehatan gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang didiagnosis dengan penyakit serius. Agar tidak ada ibu lain yang harus menjual televisi dan lemarinya hanya untuk bisa membeli kesempatan hidup bagi anaknya. Yayasan itu dinamai Citra Harapan, atas nama gadis kecil yang menjadi alasan pertama semuanya dimulai, dan dalam waktu 5 tahun sudah membantu ratusan keluarga di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Dewi memimpin program pendidikan di yayasan itu dengan dedikasi yang tidak pernah berkurang, dan Rizal mendukung dari sisi pendanaan dan jaringan bisnis yang ia bangun kembali lebih sehat dan lebih beretika dari sebelumnya. Mereka bukan hanya bahagia, mereka juga berguna, dan itu adalah jenis kebahagiaan yang jauh lebih dalam dan lebih tahan lama dari jenis kebahagiaan manapun yang pernah Rizal kenal sebelumnya. Setiap sore, ketika urusan hari itu sudah selesai, Rizal dan Dewi memiliki ritual yang tidak pernah berubah. Mereka duduk di kursi teras dengan segelas teh hangat masing-masing, menyaksikan langit Jakarta berubah warna dari biru terang menjadi jingga kemudian ungu kemudian gelap. Sementara dari dalam rumah terdengar suara anak-anak yang sedang melakukan apapun yang mereka lakukan di sore hari. Pada suatu sore yang terasa seperti semua sore lainnya namun entah mengapa terasa lebih hikmat, Rizal menatap cangkir tehnya sebentar sebelum berbicara. Aku kadang berpikir bahwa kecelakaan itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku, katanya dengan nada yang pelan dan penuh perenungan. Dewi menoleh ke arahnya. Itu kedengarannya aneh, tanya Rizal. Dewi menggeleng. Tidak, aku mengerti maksud Bapak, jawabnya, dan ia tidak lagi menggunakan kata, Pak, setelah beberapa bulan kemudian terbiasa dipanggil sebagai istri dengan cara yang membuat Rizal selalu tersenyum tipis setiap kali mendengarnya. Kecelakaan itu memaksaku berhenti, memaksaku diam. Dan dalam diam itulah aku akhirnya bisa melihat apa yang selama ini ada di depan mataku namun tidak pernah aku perhatikan, ucap Rizal. Termasuk kamu. Dewi menggenggam tangannya. Jalan Allah memang tidak pernah lurus, tapi selalu sampai. Bisiknya, kalimat yang entah dari mana datangnya namun terasa seperti kesimpulan terbaik dari semua yang pernah mereka alami. Mereka memandang ke arah taman di mana Farhan, Naila, dan Citra sedang berlari-lari dengan seekor anjing kecil berbulu coklat yang mereka adopsi dari shelter 6 bulan lalu dan yang sudah menguasai hampir seluruh sudut rumah dengan caranya yang kacau namun menggemaskan. Suara tawa anak-anak itu memenuhi udara sore yang hangat, bercampur dengan suara dedaunan yang bergesek tertiup angin dan suara adzan yang samar-samar terdengar dari masjid di ujung jalan. Rizal memejamkan matanya sebentar, menghirup udara dalam-dalam, dan dalam keheningan hatinya ia bersyukur, bukan dengan kata-kata yang panjang dan berbunga-bunga melainkan dengan rasa syukur yang sederhana namun sangat dalam dari seseorang yang pernah hampir kehilangan segalanya dan kini menyadari bahwa ia justru mendapatkan jauh lebih banyak dari yang pernah ia minta. Ia pernah berpura-pura tidur untuk menemukan kebenaran. Dan kebenaran yang ia temukan jauh melampaui semua yang pernah ia bayangkan, bukan hanya tentang pengkhianatan yang harus ia hadapi, melainkan tentang cinta yang sesungguhnya yang ternyata tidak pernah jauh,
tentang keluarga yang tidak selalu terbentuk dari darah namun selalu dari pilihan, dan tentang kebahagiaan yang tidak ada di rekening bank atau di gedung-gedung bisnis melainkan tepat di sini, di kursi teras ini, di tangan yang menggenggam tangannya, di suara tawa yang datang dari taman. Rizal membuka matanya dan tersenyum kepada istrinya. Dewi tersenyum kembali dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang tahu persis bahwa ia berada di tempat yang paling tepat di dunia ini. Dan di sanalah mereka, keluarga yang pernah hancur berkeping-keping, yang pernah mengira bahwa gelap adalah satu-satunya warna yang tersisa, namun yang akhirnya menemukan bahwa dari serpihan-serpihan itulah justru bisa dibangun sesuatu yang paling indah. Bukan karena hidupnya sempurna, bukan karena tidak ada lagi kesulitan yang akan datang, melainkan karena mereka menghadapinya bersama, dan bersama, ternyata, adalah kata yang mengubah segalanya.